Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 812, Abnormalitas dalam Konvensi Tianmen. Pada saat ini, Liu Ming mengeluarkan raungan panjang, dan gas hitam keluar. Dia mengangkat satu lengan dan merentangkan telapak tangannya, menekan bayangan banteng hijau di depan. Bang! Petik 2. Sinar cahaya hitam diluncurkan dari telapak tangannya ke dalam bayangan. Saat berikutnya, hantu banteng hijau juga meraung, dan ukurannya segera tumbuh liar. Setelah beberapa kabur, itu berubah menjadi raksasa 400 meter. Itu memiliki mata merah darah. Itu membuka mulutnya di kabut darah di depan. Boom! Cahaya kuning meluncur dan menyapu semua kabut darah ke perutnya. Bahkan lusinan serangga yang tersisa ditelan oleh hantu raksasa. Tidak, itu adalah bakat melahap, itu benar-benar dewa penerangan. Ketika selusin serangga yang tersisa melihat ini, salah satu dari mereka berteriak dengan sedih, kemudian semua serangga berbalik dan melarikan diri ke segala arah. Tapi Sier, Demon Flying Skull, dan pemuda dengan mobil perak penuh ekstasi, mereka segera menyerang serangga yang melarikan diri, meledakkannya menjadi kabut darah. Cahaya kuning sekali lagi melahap semua kabut darah. Meskipun cahaya biru kabur, Liu Ming dan yang lainnya masih bisa melihat dengan jelas. Apakah itu kabut darah atau serangga, mereka semua meleleh di bawah lampu hijau yang berkedip. Hanya dalam beberapa detik, semuanya benar-benar menghilang. Pada akhirnya, hanya ada bola hitam di pantasem. Ada kabut hitam samar di sekitar bola hitam, dan itu ditutupi dengan pola roh bengkok seperti kecebong, yang tampaknya cukup aneh. Ini, Liu Ming menatap bola untuk waktu yang lama. Setelah memastikan bahwa itu tidak menimbulkan bahaya, dia meraihnya dengan satu tangan, membiarkannya terbang keluar dari khayalan, jatuh dengan kuat ke tangannya, dan memeriksanya dengan cermat. Ini mungkin pelet biskin dari monster neraka serangga. Pria muda dengan mobil perak berkata dengan spekulatif setelah melirik bola. Itu memang mungkin. Liu Ming tidak melihat sesuatu yang abnormal. Dia hanya samar-samar merasa bahwa ada energi kuat tertentu di dalamnya, dan dia segera mengangguk sambil berpikir. Klan serangga neraka terlihat seperti klan biskin, dan kekuatan avatar ini juga telah mencapai status pelet nyata, jadi ini seharusnya sesuatu yang mirip dengan pelet asli. Liu Ming menyimpannya. Pria muda dengan mobil perak itu tersenyum sedikit, jelas tidak mempedulikannya. Pada saat yang sama, bayangan banteng hijau besar runtuh dalam sekejap, Demon Flying Skull dan Sier juga datang dalam sekejap, dan mereka sekali lagi membungkuk hormat kepada Liu Ming. Terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Liu Ming mengangguk kepada anak laki-laki dan perempuan itu, lalu dia memberi isyarat, dan dua kabut kembali ke tas kulit di pinggangnya. Avatar sorban kuning juga melintas dan menghilang ke tubuh Liu Ming. Melihat ini, pemuda dengan mobil perak itu sedikit terkejut. Setelah melihat pemandangan yang berantakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Kali ini, kami dapat membunuh monster ini dengan mudah, berkat seni mistik Tuan Liu. Itu hanya terjadi untuk menahan kemampuannya. Kalau tidak, kali ini, kemungkinan besar kita akan mati. Sangat disayangkan bahwa pedang terbang mekanis dan fierce Sunkar. Aku tidak menyangka bahwa seni mistik yang secara tidak sengaja aku pelajari saat itu akan mampu menahan monster ini. Kalau tidak, saya akan menggunakannya di awal. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah mendengar tentang klan serangga neraka sebelumnya? Liu Ming pertama-tama tersenyum masam, lalu dia bertanya dengan ragu. Saya belum pernah mendengar hal ini. Saya belum pernah melihat nama ras ini di semua buku kuno yang saya baca. Saya pikir itu sama dengan Blood Trident Rache. Itu adalah semacam ras alien yang kuat di alam lain. Pria muda dengan mobil perak berkata setelah berpikir sedikit. Itu hanya masuk akal dengan cara ini. Tapi hanya seorang avatar yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Jika itu adalah tubuh aslinya, saya khawatir di matanya, kita benar-benar hanya seekor semut. Liu Ming mengangguk sambil berpikir. Saya sedikit terkejut, mengapa avatar dari alam lain ini muncul di alam rahasia Tianmen. Bukankah mungkin terjadi sesuatu di luar sana? Pria muda dengan mobil perak berkata dengan pikiran seperti itu. Sesuatu telah terjadi. Mungkin tidak. Di luar istana langit, jangan katakan bahwa Anda dan para tetua saya ada di sana, bahkan pembudidaya pemahaman mistik juga ada di sana. Bagaimana sesuatu bisa terjadi? Liu Ming perlahan menggelengkan kepalanya. Pak, Liu benar. Namun,
Kita mungkin hanya mengetahui kebenarannya setelah keluar dari tempat sialan ini. Namun, kami telah membunuhnya, kami masih tidak bisa keluar dari tempat ini. Sepertinya ada misteri di tempat ini. Pemuda dengan mobil perak itu mengangguk, lalu menghela napas lagi. Sebelumnya, Blood Trident mengatakan bahwa tubuhnya ada di bawah tempat ini. Dia ingin membunuh kita secara terpisah. Kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus mencoba melihat apakah ada cara untuk keluar dari sini. Ekspresi Liu Ming berubah serius. Pak, Liu benar, kita harus melakukannya sekarang. Pria muda dengan mobil perak juga menyetujuinya. Tidak lama kemudian, ada suara gemuruh keras di ruang ini lagi. Di luar alam rahasia Tianmen, puncak gunung salju tempat semua sekte besar berkumpul. Di tablet keberuntungan, nama Liu Ming, Luo Tiancheng, Peng Yue, Del, yang awalnya berperingkat tinggi, tiba-tiba memudar. Namun, hitam ini tidak mewakili kematian, tetapi hanya terlalu redup, yang tentu saja mengejutkan banyak orang. Apa yang telah terjadi? Bagaimana nama orang-orang ini tiba-tiba terlihat seperti ini? Sesuatu pasti telah terjadi di alam rahasia, kan? Para penonton dengan cepat memperhatikan perubahan ini, dan mereka gempar. Namun, tidak seperti tampilan sombong orang lain, wajah dari 4 sekte kuno, keluarga Ouyang dan lembah Sky Biskin menjadi sulit untuk dilihat ketika mereka melihat ini. Karena nama-nama ini, mereka semua mewakili murid-murid luar biasa dari keluarga mereka. Tidak lama setelah kebakaran, cahaya pelarian datang dari gunung satu demi satu, dan mereka mendarat di puncak salju. Mereka memang pemimpin faksi utama dalam konferensi ini. Hanya saja sebagian besar dari orang-orang ini tidak memiliki wajah yang baik. Meskipun mereka berada di lokasi masing-masing, mereka jelas telah melihat perubahan ini pada tablet keberuntungan melalui berbagai cara. Orang-orang dari Istana Langit, dapatkah Anda menjelaskan kepada saya apa yang sedang terjadi? Pria tua dengan alis putih dari keluarga Ouyang, mengenakan jubah brokat, menatap tajam ke tablet batu. Kulitnya semakin suram. Tiba-tiba, dia berbalik dan bertanya pada pria dan wanita di samping tablet keberuntungan. Ouyang Qian dan saudara perempuannya jelas merupakan tokoh kunci di antara murid-murid yang lebih muda dari keluarga Ouyang. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim mereka ke alam rahasia Tianmen ini. Menurut situasi sebelumnya, seharusnya tidak ada kecelakaan. Sekarang setelah situasi aneh ini terjadi, bagaimana mungkin lelaki tua dengan alis putih itu tidak kaget dan marah? Yang lain, termasuk Immortal Tian Ge, juga melirik utusan Istana Langit, menunggu penjelasan dari dua. Tak perlu dikatakan, orang-orang yang namanya menjadi abu-abu adalah murid elit dari berbagai faksi dan sekte. Jika salah satu dari mereka meninggal, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Kedua utusan Istana Langit juga memiliki ekspresi serius yang luar biasa karena situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan panik, Pak. Tablet keberuntungan ini adalah harta psikis dari Istana Langit kita. Karena nama murid Anda belum berubah menjadi abu-abu, itu berarti mereka masih hidup saat ini. Pria dengan topeng perunggu buru-buru menjelaskan. Mendengar ini, ekspresi Immortal Tian Ge dan yang lainnya sedikit mereda. Lalu mengapa ini hanya terjadi pada murid peringkat teratas ini? Pria tua dengan alis putih sepertinya tidak membelinya, dan dia terus bertanya dengan suara dingin. Pak, Ouyang benar. Anda harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Di sisi lain, seorang pria parubaya yang lembut dengan jubah sarjana putih perlahan berbicara. Jika murid kita mati karena kurangnya keterampilan, kita tidak bisa berkata apa-apa. Namun, karena begitu banyak dari mereka mengalami perubahan seperti itu berarti masalah ini tidak sesederhana itu. Immortal Tian Ge yang telah diam juga berbicara perlahan. Semuanya, saya dapat meyakinkan Anda bahwa semua murid baik-baik saja. Dan Istana Langit telah mengadakan banyak konvensi Tianmen. Kami selalu adil dan ketat, tidak pernah terjadi kecelakaan. Pria dengan topeng perunggu dengan cepat meyakinkan. Adapun perubahan pada tablet keberuntungan, kita perlu mengeksplorasi lebih jauh. Wanita berjubah emas di sebelahnya juga berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, pria dengan topeng perunggu menoleh ke tablet batu dengan mata serius. Dia membuat serangkaian gerakan rumit saat dia melantunkan nada rendah. Para tetua lainnya merasa lega untuk sementara waktu, dan mereka menatap tindakan pria bertopeng perunggu. Pria bertopeng perunggu tiba-tiba berhenti melantunkan dan menyemburkan beberapa awan esensi,
lalu esensi itu diringkas menjadi sekelompok api hijau yang masuk ke tablet keberuntungan. Cahaya putih terang secara bertahap muncul di tablet keberuntungan, tetapi nama Liu Ming dan yang lainnya masih redup. Pria dengan topeng perunggu mengerutkan kening sejenak, lalu dia mengeluarkan bola aneh hitam putih. Saat dia meneriakkan, warna hitam dan putih pada bola bercampur menjadi satu. Melihat ini, dia mengangkat tangannya dan menunjuk nama Liu Ming dan yang lainnya di loh batu. Nama-nama Liu Ming dan yang lainnya tiba-tiba memancarkan gumpalan udara kelabu, dan mereka masuk ke bola di tangannya dalam sekejap. Pada saat berikutnya, cahaya berdarah melintas di bola, lalu meledak dengan tiba-tiba. Pria dengan topeng perunggu terkejut, dan wajahnya berubah muram. Melihat ini, para penonton yang hadir tiba-tiba mulai berbisik. Bab 813, Pertempuran dengan Ku Yao, Bagian 1. Ekspresi Immortal Tian Ge dan yang lainnya menjadi lebih jelek, tetapi karena identitas mereka, mereka tidak dapat menanyai mereka secara langsung. Rekan magang senior, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ini, wanita Istana Langit mengerutkan kening dan bertanya kepada temannya dengan transmisi suara. Entahlah, masalah ini sangat aneh. Itu belum pernah terjadi di konferensi sebelumnya. Pria dengan topeng perunggu juga terlihat sedikit tidak enak dilihat. Setelah jeda, dia terus membalas dengan transmisi suara. Sekarang tablet keberuntungan tampaknya tidak dapat memahami situasi para murid ini di alam rahasia Tianmen. Masuk akal bahwa selama orang-orang ini masih berada di ruang alam rahasia, tablet keberuntungan akan dapat merasakannya. Kecuali, orang-orang ini tidak lagi berada di alam rahasia. Bagaimana ini mungkin? Seluruh alam rahasia Tianmen diisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang bisa begitu saja diteleportasi. Kata wanita itu. Pria bertopeng perunggu itu terdiam. Dia juga tidak bisa mengetahui masalah ini. Apakah sudah ada hasilnya? Pada saat ini, pria parubaya dengan jubah sarjana putih perlahan bertanya. Dua utusan Istana Langit saling melirik dan harus mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Pada saat ini, bahkan Istana Langitmu tidak dapat menentukan situasi murid-murid ini saat ini. Orang tua dengan alis putih dari keluarga Ouyang penuh dengan ketidakpercayaan setelah mendengar ini. Terjadi keributan antara lain. Semuanya, harap tetap tenang. Saya akan mengirim pesan kepada Penatua Tianhe. Kultivasinya adalah keadaan pemahaman mistik, jadi dia harus punya cara. Pria dengan topeng perunggu tiba-tiba menghela nafas sedikit dan berkata, dalam konferensi Tianmen yang saya selenggarakan ini, sudah ada masalah sejak awal. Misalnya, paviliun biduk besar. Meskipun ini bukan tanggung jawab saya, evaluasi tingkat atas saya akan diturunkan. Saat dia berkata, pria bertopeng perunggu mengeluarkan piringan putih dan membisikkan beberapa patah kata. Dis bersinar dengan cahaya putih, lalu terdiam lagi. Di ruang gelap, monster berdarah setinggi 10 meter sedang duduk bersila di tanah dengan mata tertutup. Sayap di belakang tertutup di kedua sisi tubuhnya. Ekornya secara acak beristirahat di satu sisi. Dia memegang trisula hitam di satu tangan sambil membuat gerakan dengan tangan lain. Orang ini adalah Triden darah yang bersembunyi di sini. Ada dua bola daging berdarah dengan ukuran beberapa inci di atas trisula. Udara hitam yang tertinggal di permukaan berkedip-kedip dengan tanda aneh. Mereka berputar-putar di trisula di bawah nyanyian Blood Trident. Setiap kali mereka berputar, rune akan menjadi lebih cerah. Lembut, puff. Petik 2. Salah satu bola daging berdarah melintas dan tiba-tiba meledak. Wajah merah menyala Blood Trident tiba-tiba terdistorsi. Dia menyemburkan seteguk darah, dan auranya dengan cepat layu. Salah satu kandang darah hancur. Mungkinkah orang dari klan serangga neraka telah gagal? Benar-benar tidak bisa diandalkan. Sial, serangan balik dari kekuatan luar angkasa sangat kuat. Wajah Blood Trident berubah dari merah menjadi putih, dan api berdarah di tubuhnya meredup. Bola daging berdarah lainnya juga menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan saat Blood Trident diserang. Di ruang berdarah mini, Liu Ming menyalurkan naga kabut hitam dan harimau untuk menyerang dinding daging tertentu dengan panik. Pria muda dengan mobil perak di samping menyalurkan 100 pedang terbang mekanis untuk menyerang, dan dia melepaskan selusin boneka serigala abu-abu raksasa untuk menembakkan sinar cahaya putih. Permukaan dinding daging di sana bergetar hebat, dan seluruh ruang mini berdengung. Tiba-tiba, ada suara keras, dan seluruh dinding daging tiba-tiba terbuka. Sejumlah besar darah keluar darinya.
Mereka telah kembali ke ruang besar asli setelah kilatan cahaya berdarah. Sekarang mereka segera melihat dua kepompong berdarah raksasa dari ribuan meter di udara. Salah satunya meledak seperti balon kempis. Di kepompong darah besar lainnya, ada gemuruh konstan. Itu terus tumbuh lebih besar dengan panik. Liu Ming menyipitkan mata. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, ada suara keras lain di udara. Kepompong berdarah yang menggeliat tiba-tiba meledak. Di bawah tabrakan kekuatan spiritual yang hebat, sosok perak, sosok ungu hitam, dan monster ulat sutra besar tiba-tiba terlepas dari kepompong. Ketiganya tidak lain adalah Luo Tiancheng, pria berambut ungu dan monster bernama Kuyao. Namun, kondisi mereka tidak terlalu baik. Rambut Luo Tiancheng berserakan di kepalanya. Kemeja hijaunya compang camping. Setengah dari tubuhnya memiliki beberapa luka abu-abu hitam, tetapi mereka pulih di bawah cahaya perak. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Setengah dari tubuh pria berambut ungu itu sudah berlumuran darah. Ada jejak benda aneh seperti sutra putih yang melingkari lengan dan kaki kirinya. Benang sutra itu sangat kencang di dagingnya. Dengan kekuatan besar pria berambut ungu, dia sebenarnya tidak bisa merobeknya, yang menunjukkan ketangguhan benang sutra ini. Kuyao, yang awalnya seorang wanita berbaju kuning, sekarang telah benar-benar berubah menjadi ulat sutra raksasa yang mengerikan dengan panjang lebih dari 100 meter dan tubuh biru pucat dan transparan. Ada barisan duri tajam yang tumbuh di punggungnya. Ada lampu merah berkedip-kedip di sepasang mata yang kompleks. Ada dua ventilasi di kedua sisi kepala yang buncit, mengeluarkan hembusan udara panas dari waktu ke waktu. Monster ini juga terlihat cukup terluka. Pada tubuh seperti sutra es, ada luka yang bersilangan. Lukanya tidak dalam, tetapi masih ada darah hijau yang mengalir keluar darinya. Mereka bertiga seolah berada dalam situasi kalah-kalah. Hanya saja luka Kuyao sedikit lebih kecil daripada Luo Tiancheng dan pria berambut ungu itu. Luo Tiancheng berjuang untuk berdiri dan melihat sekeliling. Setelah melihat kepompong berdarah yang pecah di belakang Liu Ming, dia sedikit terkejut. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke Liu Ming dan pria dengan mobil perak. Apakah kamu dua memecahkan kurungan ruang? Luo Tiancheng bertanya dengan lemah. Meskipun dia memiliki tubuh spiritual Dutian yang dikatakan abadi, baik kekuatan fisik maupun kekuatan spiritualnya sangat terkuras sekarang, jadi pemulihan lukanya juga sangat lambat. Ruang yang menjebak kita barusan tiba-tiba berfluktuasi karena suatu alasan, dan tiba-tiba meledak karena suatu alasan. Liu Ming menjawab dengan lemah. Pria muda dengan mobil perak di belakangnya mendengar kata-kata itu dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengarahkan pandangannya ke monster ulat sutra hijau di depan. Pria berambut ungu itu juga berdiri perlahan. Cahaya hitam menyala, dan makhluk hantu hitam kuning merobek sutra yang menjeratnya. Saat makhluk hantu itu kembali ke punggungnya, dia menatap Kuyao tanpa ekspresi sebelum mengalihkan pandangannya ke Liu Ming dan pria dengan mobil perak. Kuyao mengangkat kepalanya yang besar dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Liu Ming dan pria dengan mobil perak berdiri di sini hidup-hidup dan dia tidak menemukan sosok monster klan serangga neraka, ada sedikit kejutan di matanya. Dia mengutuk diam-diam. Orang itu benar-benar tidak berguna. Dia benar-benar terbunuh oleh dua junior periode kristalisasi. Petik 2. Kejutan di mata Kuyao sekilas, tetapi pria berambut ungu dan Luo Tiancheng secara alami menangkap ini juga. Pria muda dengan mobil perak melirik Liu Ming dengan mulut berkedut, tetapi dia tidak berbicara. Berbagai pemikiran muncul di benaknya. Ini juga 2 vs 1. Kekuatan dua sisi sebenarnya tidak jauh berbeda, kekuatan pria berambut ungu itu bahkan yang terbaik di antara kita. Monster klan serangga neraka jelas memiliki kekuatan yang sama dengan Kuyao juga. Tetapi hasilnya sekarang adalah Liu Ming dan saya memenggal kepala lawan kami sementara Luo Tiancheng dan pria berambut ungu sama-sama terluka bersama musuh. Hasil ini jelas membuat keduanya terlihat sangat jelek. Tapi sekarang menghadapi musuh yang tangguh, ini hanya hal-hal sepele. Mari kita bergandengan tangan untuk menangani avatar Kuyao ini. Ketika pemuda dengan mobil perak memikirkan ini, dia terbatuk sedikit dan ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, Kuyao, sebaliknya, tiba-tiba menerkam ke arah mereka sambil menyemburkan sutra salju putih dari mulutnya. Sutra berubah menjadi jaring besar yang menutupi semuanya. Hati-hati, sutra ini sangat keras. Itu tidak dapat dipotong dengan mudah, dan sulit untuk keluar darinya jika Anda terjerat di dalamnya.
Itu hanya bisa dibakar dengan api spiritual. Kulit Luo Tiancheng berubah. Dia dengan cepat mengingatkan mereka sambil bergerak mundur dalam sekejap. Liu Ming menginjak tanah tanpa berpikir setelah mendengar pernyataan itu, dan dia keluar dari jangkauan jaring sutra. Kemudian, dia meluncurkan 8 ki pedang emas ke jaring sutra. Meskipun Luo Tiancheng berkata begitu, dia masih harus menguji keuletannya dengan tangannya sendiri. Bang bang bang, sutra ini hanya sedikit bergetar setelah terkena 8 pedang ki emas ini, lalu terus jatuh. Itu benar-benar tidak terluka. Melihat situasi ini, wajah Liu Ming sedikit berubah. Sementara pemuda dengan mobil perak terbang mundur, armor pertempuran mekanis di sekujur tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, 3 pasang sayap mekanik emas muncul lagi. Dengan flap, sosoknya sudah muncul 100 meter jauhnya. Pria berambut ungu itu melirik Liu Ming dan mencibir, tetapi dia tidak mundur. Dia sudah bertarung melawan Ku Yao sekarang, jadi dia sudah yakin berurusan dengan sutra ini. Pola roh hitam kuning muncul di wajahnya, dan hantu makhluk mengerikan muncul dengan lolongan yang mengerikan. Itu menyemburkan gumpalan api hitam hijau yang mengembun menjadi sinar cahaya hijau, mengenai sutra putih yang mendekat. Dengan semburan suara mendesis, sutra itu hanya bertahan sesaat dalam nyala api hijau sebelum berubah menjadi abu. Melihat adegan ini, baik Liu Ming dan pemuda dengan mobil perak sangat terkejut. Sepertinya pria berambut ungu itu benar. Sutra putih ini benar-benar takut api. Bab 814, Pertempuran dengan Ku Yao, Bagian 2. Di sisi lain, Luo Tiancheng sudah memiliki lampu perunggu kuno di tangannya. Lampu itu mulus tanpa jejak rune atau pesona, tetapi di sumbunya, ada nyala api perak seukuran kacang yang bergoyang tertiup angin. Tepat ketika sepotong besar sutra putih berjarak kurang dari 10 meter, dia meluncurkan cahaya perak ke sumbu. Nyala api perak pada lampu kuno berderak dan tiba-tiba menjadi lebih besar. Api perak seukuran tengkorak membubung ke langit dan mendarat di sutra. Begitu sutra menyentuh api perak, itu segera dibakar menjadi abu. Tidak hanya itu, api perak menyebar dengan cepat. Dengan hanya sesaat, hampir setengah dari sutra menghilang tanpa jejak. Ku Yao tampaknya memiliki beberapa keraguan tentang api perak. Tubuhnya berkedip dengan lampu hijau, dan dia berhenti di udara. Sepasang mata majemuk memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sutra putih di seluruh langit juga diambil, membentuk jaring sutra putih yang melindunginya di dalamnya. Pria berambut ungu itu kembali menatap Luo Tiancheng dengan samar. Ketika keduanya terjebak di ruang yang berbeda dan bertarung dengan Ku Yao, Luo Tiancheng tidak mengeluarkan lampu perunggu kuno ini. Jelas, dia menyimpan kekuatannya saat itu. Liu Ming dan pemuda dengan mobil perak melihat bahwa Luo Tiancheng dan pria berambut ungu memblokir gelombang serangan, dan mereka segera berhenti mundur. Mereka bergerak ke arah lain dan mengepung Ku Yao di tengah. Saya tidak berharap bahwa Anda junior dari ras manusia bukanlah karakter yang sederhana. Anda benar-benar dapat memaksa saya sedemikian rupa hanya dengan budidaya periode kristalisasi. Tubuh bagian atas Ku Yao tiba-tiba bangkit. Sepasang mata majemuk itu melirik mereka semua dengan cepat. Suara itu masih milik wanita itu, tetapi terdengar sangat mengerikan. Begitu dia berbicara, tubuh yang kembung itu mengeluarkan serangkaian suara teredam, 2 lubang ventilasi di kepalanya tiba-tiba membesar, dan gelombang kabut abu-abu menyembur keluar. Dalam sekejap mata, kabut abu-abu menyelimuti radius 100 meter di sekelilingnya. Sosoknya menjadi samar dalam kabut abu-abu ini. Hal yang paling aneh adalah bahwa sutra yang awalnya berwarna putih itu menghilang dalam kabut abu-abu ini. Melihat ini, pola roh hitam kuning pria berambut ungu di wajahnya melintas, dan hantu makhluk di belakangnya tiba-tiba menonjol di perut bagian bawahnya. Pupil warna merah menjadi lebih merah. Itu menyemburkan selusin bola api hijau tua berturut-turut. Luo Tiancheng juga mengangkat tangannya, dan suara ledakan datang dari lampu perunggu kuno di tangannya, 3 api perak diluncurkan di Ku Yao. Pria muda dengan mobil perak di sisi lain menamparkan pinggangnya, dan bola lampu merah keluar. Itu berubah menjadi boneka piton merah raksasa sepanjang 100 meter. Tubuh ular piton raksasa itu terentang, dan kepala ular itu berdiri tegak. Kedua mata ular itu memancarkan cahaya hijau yang dingin. Itu menyemburkan racun hijau. Tentu, Liu Ming tidak hanya menunggu dan melihat. Dia membuat gerakan dan melepaskan Void Sword dari mulutnya. Setelah pedang terbang emas bergetar, itu berubah menjadi cahaya keemasan besar.
4 orang yang bisa mencapai titik ini secara alami adalah murid teratas yang dikirim oleh masing-masing sekte untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen kali ini. Serangan gabungan mereka sangat mengejutkan. Untuk sementara, 4 serangan berbeda, hijau tua, perak, hijau dan emas, masuk ke kabut abu-abu dengan momentum yang besar. Kabut berjatuhan dengan keras. Tetapi di saat berikutnya, pemandangan yang membuat kulit 4 orang itu sangat berubah muncul. Setelah serangan masuk ke kabut, ada serangkaian suara teredam. Segera setelah itu, kabut abu-abu yang bergulir perlahan-lahan menjadi tenang. Sosok raksasa Kuyao masih samar-samar terlihat di kabut. Itu tampak tidak terluka. Saat keempatnya tercengang beberapa saat, kabut abu-abu bergulir ke segala arah. Ketika mereka berempat bereaksi kaget, mereka sudah berada jauh di dalam lautan kabut abu-abu. Hati-hati, kabut ini aneh. Perasaan tidak menyenangkan melintas di hati Liu Ming. Begitu pikiran surgawinya meninggalkan tubuhnya, ada perasaan terganggu. Dia segera mengingatkan yang lain. Begitu dia berbicara, ada sedikit seringai di kabut abu-abu. Sesuatu sepertinya akan datang pada mereka. Dia membuat gerakan pedang, Void Sword melingkari tubuhnya, memicuki pedang emas yang mencengangkan ke depan. Puff puff puff, ada dampak terus-menerus. Pedang Ki sepertinya mengenai sesuatu yang lembut dan keras, itu adalah sutra yang tersembunyi. Liu Ming mengingat pedang Void dengan satu tangan, lalu tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan bergabung dengan pedang. Sebuah emas melintas dan melarikan diri dari laut kabut. Pria berambut ungu, yang juga terjebak dalam kabut abu-abu, masih terlihat tenang setelah mendengar peringatan Liu Ming. Dia meneriakkan, dan makhluk hantu itu meluncurkan dinding api hijau tua di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, suara berderak datang. Tiba-tiba sesuatu mengenai dinding api, membuat ledakan suara mendesis, tetapi mereka tidak menembus dinding api. Pria berambut ungu mencibir dalam hatinya, lalu dia mengambil kesempatan untuk terbang keluar dari kabut abu-abu. Apa? Brengsek. Sementara Liu Ming dan pria berambut ungu keluar dari masalah, Luo Tiancheng dan pria muda dengan mobil perak di sisi lain bereaksi sedikit lebih lambat. Sebelum keduanya sempat mengaktifkan senjata spiritual untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka dibungkus oleh lapisan sutra yang tidak terlihat. Dua terjebak. Tangan Luo Tiancheng diikat ke tubuhnya. Sutra masih membungkus tubuhnya. Untungnya, lampu perunggu kuno itu masih bisa menahan sutra, jadi jari-jarinya masih bisa bergerak. Dia segera menjentikkan simbol ke lampu perunggu. Puff. Petik 2. Tiba-tiba, sekelompok api mekar di lampu. Itu berubah menjadi ular api perak yang melilitnya. Sutra itu dibakar menjadi abu di tengah suara mendesis. Luo Tiancheng langsung merasa lega. Dia mengerang, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya perak dengan ledakan suara berderak. Saat dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya, dia melepaskan diri dari belitan. Dia buru-buru terbang mundur setelah itu. Meskipun pemuda dengan mobil perak itu juga diikat erat, dia tampak jauh lebih tenang. Dia melantunkan beberapa mantra yang tidak jelas secara perlahan, dan armor pertempuran mekanis tiba-tiba bersinar terang. Suhu naik terus. Gelombang panas menyebar dari baju besi, dan sutra tak terlihat di tubuhnya juga jatuh dengan lembut. Dalam keadaan seperti ini, dia hanya bisa mengabaikan boneka ular raksasa yang juga diikat di depannya. 3 pasang sayap mekanis berkibar, dan dia terbang keluar dari lautan kabut dalam cahaya kemasan. Selusin boneka serigala raksasa di belakangnya semua bergegas ke depan untuk melindunginya, mereka terjerat erat oleh lapisan sutra yang tidak terlihat. Pada saat ini, di luar kabut abu-abu, Liu Ming dan yang lainnya sudah berdiri bersama. Brengsek, jika tubuh ini memiliki kekuatan spiritual yang cukup, bagaimana api ini bisa meledakkan sutra saya? Trisula darah, apa yang kamu lakukan? Ini adalah tubuh Anda. Cepat bantu saya untuk membunuh junior ini. Kuyao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh kebencian di kabut abu-abu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Liu Ming dan yang lainnya di luar membuat postur defensif. Ruang ini masih tetap sunyi, dan tidak ada respon dari monster berdarah sebelumnya. Blood Trident, kamu benar-benar menarik kembali kata-katamu. Anda membiarkan saya menunda mereka di sini, tetapi Anda hanya mengisap darah dalam kegelapan. Rencanamu benar-benar angan-angan. Petik 2. Mata Kuyao tampak dingin setelah melihat ini. Tubuhnya yang bengkak berputar beberapa kali, dan ventilasi di kepalanya perlahan tertutup. Mantra aneh mulai terdengar di mulutnya.
Kabut abu-abu di sekelilingnya tiba-tiba menggulung dan membentuk bola kabut aneh dengan radius sekitar 200 meter. Piton raksasa dan boneka serigala di dalamnya semua hancur di bawah tekanan yang luar biasa. Kabut abu-abu jauh lebih tebal dari sebelumnya, menyembunyikan sosok Ku Yao sepenuhnya. Sepertinya dia juga menghabiskan banyak kekuatan spiritual selama pertarungan tadi. Sekarang sepertinya dia hanya ingin bersembunyi di kabut ini. Liu Ming mengerutkan kening, dan dia bertanya dengan cepat dengan transmisi suara. Tempat ini adalah tempat tubuh Blood Trident berada. Orang-orang lainnya masih terjebak olehnya. Kehidupan dan kematian mereka tidak diketahui. Jika kita menunggu sampai Blood Trident menghisap darah untuk memulihkan lebih banyak vitalitas dan kemudian bergabung dengan Ku Yao, saya khawatir itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Mengapa kita tidak pergi dan menyimpan sisanya dulu? Pemuda dengan mobil perak juga menjawab dengan sungguh-sungguh. Jika kita kembali untuk menyelamatkan mereka saat ini, kita tidak bisa bertarung setelah menyelamatkan mereka. Juga, Ku Yao akan dapat mengambil keuntungan dari kekalahan kita secara terpisah. Luo Tiancheng mendengus. Hehe, mengapa begitu banyak omong kosong? Langkah terbaik tentu saja membunuh monster-monster ini terlebih dahulu. Pria berambut ungu itu berkata sambil mencibir. Begitu dia berbicara, dia mengabaikan reaksi orang lain, menggosok tangannya dan memegang bendera putih cemerlang di tangannya. Bendera putih berkilauan dan semangatnya memikat. Itu juga merupakan prototipe senjata ajaib yang langka. Saat pria berambut ungu itu melantunkan, bendera itu terbentang dengan cahaya yang menyilaukan. Bab 815, Pertempuran dengan Ku Yao, Bagian 3. Pada saat berikutnya, sinar cahaya putih diluncurkan dari bendera, dan mereka berubah menjadi selusin naga angin raksasa yang panjangnya sekitar 200 meter. Mereka menyapu kabut seperti air pasang. Melihat ini, pemuda dengan mobil perak itu menoleh untuk melihat kepompong daging yang sudah berukuran 100 meter. Dia menjauhkan sayap mekanis dan membuat gerakan, lengan bagian baju besi berubah menjadi silinder emas. Ada 3 silinder di setiap lengan. Ini tampak mirip dengan silinder merah pada baju besi mekanik Peng Yue, tapi ini lebih halus dan indah. Pola roh perak samar pada mereka terlihat jelas. Ledakan suara meriam yang teredam. Gelombang panas melonjak keluar dari 6 silinder emas. Mereka bergabung menjadi 2 garis emas yang diluncurkan ke bola kabut abu-abu. Luo Tiancheng mengangkat tangannya lagi, dan meluncurkan satu demi satu simbol ke lampu perunggu kuno di telapak tangannya. Itu melepaskan api perak besar di lautan kabut di depan. Pedang panjang emas di tangan Liu Ming menjentik, dan bayangan pedang padat meledak. Adegan mengejutkan muncul. Kabut abu-abu besar, di bawah rentetan selusin naga angin raksasa, bayangan pedang, nyala api, dan nyala lampu hijau, memiliki penyok dengan kedalaman yang berbeda. Namun, kerusakan yang mereka lakukan dengan cepat pulih setelah serangan berhenti. Setelah situasi ini hanya berlangsung selama 8 detik, pemuda dengan mobil perak itu sepertinya punya ide, jadi dia berhenti menyerang lebih dulu. Dia dengan cepat berkata, metode konvensional tidak berhasil. Di bawah berkah kabut abu-abu yang aneh ini, serangan biasa dan mantra angin dan api tidak berpengaruh sama sekali. Petik 2. Aku tidak perlu kamu memberitahuku. Pria berambut ungu mendengus dingin, menghentikan gerakannya dan menjauhkan bendera putih. Melihat ini, Luo Tiancheng juga berhenti menyalurkan lampu perunggu kuno dengan wajah muram. Karena hasilnya tidak bagus, mereka secara alami tidak mau menyia-nyiakan kekuatan spiritual dengan sia-sia. Tepat ketika mereka bertiga menghentikan serangan mereka, Liu Ming menyipitkan mata dan melihat bola kabut sejenak. Tiba-tiba, sosoknya menghilang secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, transmisi suara samar Liu Ming masuk ke telinga mereka. Semuanya, tunggu sebentar, biarkan aku mencoba melihat apakah aku bisa menghancurkan benda ini sendirian. Tepat ketika mereka bertiga menunjukkan ekspresi heran, Liu Ming muncul di atas bola kabut abu-abu dalam sekejap. Pada saat ini, dia berada di udara. Dengan gerakan, sepasang sayap perak 10 meter muncul di belakangnya. Saat cahaya hitam melintas di tangannya, 2 tetesan air berat ditahan. Kabut air tebal di permukaan 2 manik-manik mengalir tanpa henti, dan ada suara samar air mengalir. Liu Ming menjentikkan pergelangan tangannya, dan 2 tetesan air berat berubah menjadi 2 aliran cahaya hitam yang bergabung dengan sayap. Puff engah. Petik 2. Saat sayap perak mengepak ringan, pola roh hitam mulai muncul.
Awan kabut air hitam menyebar di sekelilingnya dengan radius 100 meter. Pada saat yang sama, ada lampu biru berkedip tanpa henti, dan suara gemuruh datang. Seni mistik ini, yang menggabungkan pelindung binatang dari 8 tentakel kulit binatang laut dengan tetesan air berat, membawanya beberapa tahun pelatihan ilusi sebelum dia bisa menyadarinya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya dalam pertempuran nyata. Pada saat ini, Liu Ming menyilangkan pedang void-nya sambil melantunkan, menyalurkan semua kekuatan spiritualnya ke pedang void. Sayap mengepak lebih cepat dan lebih cepat, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang sama sekali. Swoosh, Void Sword membubung ke langit dan berubah menjadi bayangan pedang emas sepanjang 100 meter. Saat bayangan pedang berputar di udara, kabut air hitam di bawah berubah menjadi beberapa sinar air hitam yang membubung ke langit dan melintas ke bayangan pedang raksasa. Bayangan pedang emas meroket beberapa kali sekaligus, berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 800 meter. Teksturnya padat, dan memancarkan niat pedang yang menakutkan. Tidak peduli Luo Tiancheng, pria berambut ungu atau pria muda dengan mobil perak, setelah tersapu oleh niat pedang ini, kulit mereka berubah drastis, mereka mundur beberapa langkah bersamaan. Memotong. Liu Ming berteriak dan mengetuk di udara. Bayangan pedang raksasa turun dengan suara siulan yang bergemuruh. Ruang itu terdistorsi oleh gerakannya. Pada saat yang sama, dari kedalaman bola kabut abu-abu di bawah, suara mencicit keras Ku Yao terdengar. Tidak hanya dia meringkuk tubuhnya menjadi bola daging besar, tetapi kabut sepanjang 200 meter juga menyusut menjadi dua setelah diperas dengan putus asa. Itu tampak lebih kokoh. Terdengar suara keras. Bayangan pedang raksasa meledakkan cahaya menyilaukan setelah menyerang bola kabut. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke ruang sekitarnya. Dengan ledakan, setelah tebasan menakutkan dari bayangan pedang besar, bola kabut akhirnya terkoyak dan menebas bola daging di dalamnya. Itu masuk untuk satu kaki, tetapi tidak ada darah yang keluar. Saat berikutnya, setelah bola daging bergetar, itu meremas bayangan pedang raksasa itu sedikit demi sedikit. Tubuh Ku Yao ini begitu kuat sehingga bahkan luka yang begitu mengerikan tidak dapat menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Namun, Liu Ming mengharapkan ini. Dia meluncurkan serangkaian simbol ke dalam bayangan pedang raksasa. Ada suara teredam di bayangan pedang, dan lingkaran cahaya putih meledak. Setelah belokan, itu berubah menjadi filamen kristal putih yang tak terhitung jumlahnya yang menembus ke dalam bola daging. Tidak, jeritan Ku Yao terdengar dari bakso. Bayangan pedang yang telah diperas tiba-tiba memotong bola daging menjadi dua. Swoosh, setengah dari bola daging menghilang di bawah bayangan pedang dengan kabur. Ketika separuh bola daging lainnya ingin melarikan diri, tiba-tiba terjerat oleh kabut air yang mengepul dari bayangan pedang. Filamen kristal yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan daging cincang jatuh ke tanah. Bang, tubuh bagian atas Ku Yao muncul 100 meter jauhnya. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun kekuatan monster ini luar biasa, semua keterampilannya sedang dipecahkan. Sekarang keterampilan pertahanannya yang paling kuat juga ditembus oleh pedang Liu Ming, kengerian di benaknya bisa dibayangkan. Pada saat ini, bayangan pedang raksasa menjadi kabur dan menghilang menjadi titik-titik cahaya keemasan, kemudian pedang terbang emas kembali darinya. Liu Ming meraih pedang void sepanjang 2 kaki di tangannya, mengangkat kepalanya dan melirik Ku Yao, dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kalian tunggu? Jika Anda tidak menyerang saat ini, kapan Anda akan menyerang? Pria berambut ungu dan yang lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihatnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Liu Ming, mereka semua kembali sadar. Baiklah, aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan magis seperti ini. Jika itu masalahnya, kita bisa menyingkirkan monster ini. Pria berambut ungu itu tertawa terbahak-bahak. Bayangan hantu raksasa meluncur dan menyerang Ku Yao dengan raungan. Setelah pemuda dengan mobil perak itu tersenyum pahit, dia menggerakkan tangannya, 6 silinder emas tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan, dan api keemasan yang luar biasa menyembur keluar. Setelah wajah Luo Tiancheng tampak tidak yakin untuk beberapa saat, dia mendengus dingin. Dia mengangkat satu tangan, dan lampu perunggu kuno juga melepaskan semburan api perak. Kali ini, Ku Yao, yang terluka parah, tidak berani menahan serangan gabungan mereka. Setelah mengerang, kabut putih keluar dari lukanya. Tubuhnya menghilang di lautan kabut sekali lagi. Begitu semua serangan masuk ke lautan kabut, mereka hanya melewatinya seolah-olah tidak ada apa-apa di dalamnya.
Situasi aneh seperti itu menyebabkan Luo Tiancheng dan yang lainnya mengerutkan kening, tetapi sebelum mereka mengubah metode serangan mereka, bayangan hitam telah melintas ke lautan kabut. Liu Ming yang terbang masuk. Begitu dia memasuki lautan kabut, sepasang sayap mengepak dengan cepat, melepaskan gelombang kabut air hitam ke dalam kabut putih. Di laut kabut putih, Ku Yao, yang dengan putus asa menyembuhkan luka-lukanya, tiba-tiba merasakan dampak atribut air yang sangat kuat. Itu menyebabkan kabut putih berjatuhan, dan mengubahnya menjadi campuran warna hitam dan putih. Ku Yao terkejut. Ketika dia ingin melarikan diri lagi, dia menemukan bahwa gerakannya sangat lamban dan tubuhnya menjadi berat. Pada saat ini, Liu Ming, yang juga berada di lautan kabut, membuat gerakan. Kabut hitam dan putih yang tebal memiliki cahaya biru yang meledak di dalamnya, dan lautan kabut segera dibersihkan. Sosok Ku Yao tiba-tiba muncul kembali sebelum tiga lainnya. Kali ini, tanpa pengingat Liu Ming, mereka telah meluncurkan semua serangan padanya. Setelah Ku Yao berteriak lagi, dia menyemburkan sutra tebal dari mulutnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau, kutikula hijau seperti batu secara bertahap muncul. Ada ledakan keras. Cakar tajam dari hantu makhluk hantu merobek sutra seperti pisau tajam, dan mereka menyebabkan ledakan suara dentang ketika mereka menyerang kepala Ku Yao. Kutikula hijau ini segera rusak dengan bekas cakar. Api keemasan yang datang tak lama kemudian membuat kutikula hijau retak dan runtuh karena getaran. Segera setelah itu, ada ledakan keras lainnya, dan nyala api perak yang mengenai kepala Ku Yao membuat gelombang suara berderak. Bab 816, Pertempuran Terakhir yang Sulit. Bang, pelangi emas dengan panjang lebih dari 100 meter menembus tubuh Ku Yao, meninggalkan lubang sebesar kepalan tangan. Setelah cahaya keemasan memudar, Liu Ming muncul tidak jauh dari memegang pedang Void. Baru saja, dia menggunakan perpaduan tubuh dan pedang untuk memberikan pukulan kritis padanya. Beraninya kau, junior manusia. Aku akan membunuh kalian semua. Setelah tubuh besar Ku Yao bergetar beberapa kali, suara dengki wanita itu meledak. Begitu suara itu meledak, serangga raksasa itu membuka mulutnya dan menyemburkan bola hijau hitam seukuran kepala manusia. Saat bola berputar di udara, tiba-tiba menyala dengan cahaya hijau pucat. Dimanapun lampu hijau lewat, apakah itu hantu-hantu, api emas atau api perak, mereka semua berserakan. Pelet kulit binatang. Liu Ming terkejut. Sebelum lampu hijau menyapunya, dia buru-buru menyerang balik dengan kepakan sayap di belakang. Pada saat ini, kepala gemuk Ku Yao mengungkapkan mata majemuk pembunuh di bawah lampu hijau. Kepalanya yang terluka masih berdarah dengan cairan hijau. Serangan tadi jelas menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya. Luo Tiancheng mendengus dingin. Ketika dia hendak melakukan gerakan lain, Ku Yao mengeluarkan raungan tajam. Tiba-tiba, banyak sutra menyembur keluar dengan liar, dan mereka berkumpul di dekat pelet biskin di depan. Kabut abu-abu yang tersebar juga berkumpul, menyatu dengan sutra putih. Sutra putih berubah menjadi abu-abu secara tak terduga. Kupu-kupu. Ku Yao berteriak, dan lampu hijau pucat pada pelet biskin tiba-tiba menyelimuti semua sutra abu-abu di dalamnya. Dalam cahaya hijau, sutra abu-abu berkelok-kelok satu sama lain seperti kilat. Setelah beberapa saat yang mempesona, sutra itu menghilang, digantikan oleh hampir 100 kupu-kupu abu-abu seukuran telapak tangan yang beterbangan. Ku Yao tersenyum menakutkan. Dia membuat dengungan lembut, dan kupu-kupu di sekitarnya mengerumuni mereka berempat seperti awan kelabu. Hanya pertarungan putus asa dari binatang buas yang terpojok. Petik 2. Luo Tiancheng mencibir. Dia meludahkan seteguk esensi darah ke dalam lampu perunggu. Api perak tiba-tiba naik beberapa kaki, dan kemudian selusin bola api perak terbang keluar. Setelah beberapa isapan, bola api perak ini tiba-tiba berubah menjadi selusin ular api perak yang hidup, terbang lurus ke langit yang penuh dengan kupu-kupu abu-abu. Segera, api perak menelan sejumlah besar kupu-kupu, membuat ledakan mencicit di api. Kupu-kupu tampak berjuang dengan susah payah dalam nyala api perak, dan kepakan sayap menjadi semakin lambat. Melihat situasi ini, wajah Luo Tiancheng menunjukkan sedikit rasa puas diri. Tidak, energi api perakmu sedang diserap oleh kupu-kupu spiritual itu. Pria muda dengan mobil perak tiba-tiba mengingatkan dengan keras karena kaget. Ekspresi Luo Tiancheng menjadi kaku, dan dia menatap dengan penuh perhatian. Benar saja, selusin ular api perak perlahan menyusut ukurannya.
Sebaliknya, kupu-kupu spiritual dalam nyala api perak bergerak jauh lebih lambat, tetapi mereka sedikit lebih besar dari sebelumnya. Haha, meskipun teknik kupu-kupu spiritual saya ditekan oleh api spiritual dari berbagai teknik yang kuat, kalian dari periode kristalisasi bahkan tidak berpikir untuk memecahkan teknik ini. Ku Yao tertawa sinis. Pada saat yang sama, kupu-kupu abu-abu tiba-tiba menaburkan banyak bubuk abu-abu dari sayapnya, lalu semua ular api perak padam. Suara mendesing. Kupu-kupu abu-abu menyerbu mereka dengan bubuk seperti gelombang. Momentumnya lebih besar dari sebelumnya. Semuanya, Anda tidak dapat ditahan oleh kupu-kupu spiritual ini. Kita harus langsung membunuh Ku Yao. Karena real pellet state-nya telah dirilis, itu berarti dia tidak bisa bertahan lama. Pria berambut ungu mengirim transmisi suara ke semua orang. Tidak mudah menghadapi langit yang penuh dengan kupu-kupu spiritual. Saya tidak memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa. Liu Ming bergumam sambil melirik ke langit yang penuh dengan kupu-kupu spiritual. Serahkan hal-hal ini padaku. Luo Tiancheng di samping tiba-tiba menyingkirkan lampu perunggu kuno dan mengeluarkan jimat biru. Itu memancarkan cahaya biru bersama dengan sedikit kesejukan. Jimat neraka mistik pembekuan. Sangat bagus, dalam hal ini, Tuan Luo dan saya akan memegang kupu-kupu spiritual ini. Saudara Liu dan kamu akan membunuh Ku Yao ini sesegera mungkin. Pria muda dengan mobil perak itu menatap aneh ke arah Luo Tiancheng, lalu dia berkata dengan cepat juga. Orang lain secara alami tidak memiliki pendapat. Pada saat mereka berempat dengan cepat berkomunikasi, kupu-kupu spiritual sudah berada belasan meter jauhnya. Mereka akan dikerumuni. Luo Tiancheng melemparkan satu tangan, dan cahaya biru meledak ke langit yang penuh dengan kupu-kupu abu-abu. Ledakan. Dia membentuk gerakan dengan kedua tangan, lalu jimat biru meledak saat dia mengerang. Dalam sekejap, cahaya biru berkedip liar. Sinar cahaya biru masuk ke tengah kupu-kupu spiritual, dan meluas hingga radius sekitar 100 meter. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sedingin es, dan bunga es mengembun satu demi satu di udara. Tempat di mana sinar cahaya biru tertutup membeku dengan lapisan es yang tebal. Kupu-kupu roh itu tentu saja tidak terkecuali. Hampir setengah dari kupu-kupu spiritual dibekukan oleh es dan jatuh ke tanah seperti hujan es, membuat ledakan-ledakan. Namun, kupu-kupu spiritual yang tersisa terus menyapu ke arah tiga lainnya dari kedua sisi. Kalian berdua, bersiaplah. Setelah pemuda dengan mobil perak melihat ini, dia memberi isyarat, armor mekanik pada dirinya meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, tiga pasang sayap mekanis muncul lagi. Dengan kepakan, dia menyerbu ke arah kupu-kupu spiritual yang tersisa dalam aliran cahaya kemasan. Di udara, 6 silinder emas pucat di kedua lengan tiba-tiba berubah menjadi 2 bilah tinju tajam berwarna emas pucat. Tubuhnya berputar di udara, menerpa gelombang cahaya pedang emas samar ke segala arah. Setelah lampu bilah ini menyala, mereka bergabung menjadi jaring bilah silang yang menutupi kupu-kupu spiritual. Momentum itu mengejutkan. Namun, kupu-kupu abu-abu ini hanya pergi ke jaring pisau tanpa rasa takut. Semburan, tiupan, terdengar satu demi satu. Kupu-kupu abu-abu ini dipaksa mundur sedikit setelah menyentuh jaring bilah emas, tetapi mereka tidak terluka sama sekali. Setelah beberapa kibasan, semua kupu-kupu abu-abu melonjak ke depan bersama-sama, menahan jaring bilah di udara. Pada saat yang sama, cahaya perak melintas di belakang Liu Ming, dan sayapnya menyebar. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Ku Yao dari satu sisi. Makhluk hantu di belakang pria berambut ungu itu juga ikut menyusul. Hanya dengan sekejap, itu menutup jarak sejauh 100 meter. Sekarang hanya ada beberapa kupu-kupu roh yang menjaga Ku Yao, selama mereka tertahan, Ku Yao tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Akibatnya, ketika Liu Ming dan pria berambut ungu itu mampu melewati langit yang penuh dengan kupu-kupu spiritual, sebuah perubahan terjadi. Hujan es biru es di tanah tiba-tiba bergetar. Setelah diperiksa lebih dekat, sayap kupu-kupu roh abu-abu perlahan berkibar. Banyak retakan muncul di permukaan hujan es. Melihat ini, Luo Tiancheng tampak tegas. Dia mengerang, dan api perak menyala di sekelilingnya, lalu bergegas menuju kupu-kupu spiritual yang akan mencair. Jaring bilah emas yang diluncurkan oleh pemuda dengan mobil perak di udara tampaknya akan runtuh di bawah dampak konstan dari langit yang penuh dengan kupu-kupu spiritual. Meskipun Liu Ming dan pria berambut ungu sedikit terkejut melihat ini, setelah beberapa kilatan,
mereka juga mencapai belasan meter di depan Kuyao. Waktu yang tepat, biarkan kupu-kupu spiritualku menyedotmu. Kuyao menyemburkan awan kabut hijau ke pelet biskin di depan. Pola roh hijau hitam di permukaan pil pelet biskin tiba-tiba melintas, dan kupu-kupu spiritual yang menjaga di depannya semua berkibar ke arah Liu Ming dan pria berambut ungu. Jika saya dapat menyeret kupu-kupu spiritual ini ke depan selama beberapa detik, dapatkah Anda yakin untuk membunuh Kuyao ini? Pria berambut ungu itu melirik kupu-kupu spiritual abu-abu yang menjaga Kuyao, lalu dia mengirim transmisi suara ke Liu Ming. Aku bisa mencobanya, Liu Ming dengan cepat menjawab tanpa memikirkannya. Mendengar ini, pria berambut ungu membuka mulutnya dan menyemburkan lonceng perunggu kecil yang ditutupi dengan pola roh ungu pucat, dan dia dengan cepat meluncurkan beberapa simbol ke dalamnya. Pola roh ungu di permukaan lonceng perunggu kecil mengalir sebentar, lalu menjadi lebih besar dalam sekejap. Jam Pekda, mengapa kamu memiliki harta ini? Kuyao terkejut ketika dia melihat ini. Seolah-olah pria berambut ungu itu tidak mendengarnya, dia mengucapkan beberapa mantra dengan suara rendah, membuka mulutnya lagi dan menyemburkan 3 suap esensi darah ke dalam lonceng perunggu. Wajahnya menjadi pucat dengan cepat. Setelah menghirup esensi darah, jam perunggu besar segera menunjukkan cahaya terang dan memancarkan lingkaran riak ungu samar. Begitu kupu-kupu spiritual menyentuh riak ungu ini, mereka tiba-tiba kehilangan arah. Kuyao tampaknya sangat takut dengan lonceng perunggu ini. Ketika pola roh menyebar, dia ingin menghindarinya. Namun, saat ini, dia sudah diambang kelelahan. Selain itu, dia terluka parah sebelumnya. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah riak ungu menyapu, Kuyao tiba-tiba merasa pusing. Mengetahui bahwa ini buruk, dia berkata dengan keras, mencoba mengambil pelet biskin. Jangan pikirkan itu. Pada saat ini, Liu Ming membuat gerakan, dan lampu hijau menyala dalam raungannya. Saat erangan terdengar, hantu banteng hijau yang hidup muncul. Itu adalah seni mistik totem. Begitu hantu banteng hijau muncul, ia melepaskan cahaya kuning ke pelet. Setelah pelet biskin bergetar sedikit, itu tidak diambil, tapi kembalinya diperlambat dalam lampu kuning. Cahayanya juga menjadi redup. Liu Ming mengguncang pergelangan tangannya lagi, dan pedang void meledak. Itu berubah menjadi 4 lampu pedang di udara dan menebas pelet biskin hijau hitam. Bang! Petik 2. Kecemerlangan hijau hitam terjalin dengan 4 lampu pedang emas, dan mereka meledak. Bab 817, Trisula darah muncul lagi. Tidak, Kuyao berteriak mengerikan saat pelet biskin dihancurkan. Auranya telah mundur ke periode kristalisasi. Liu Ming mengguncang telapak tangan lain, dan gas hitam melonjak keluar dan berubah menjadi 2 lampu hitam merah cepat. Ayah! Aura pertahanan Kuyao ditembus oleh cahaya hitam. Setelah kilatan merah, matanya menembus. Ah! Petik 2. Mata Kuyao langsung cekung saat dia membuat jeritan yang menyakitkan. Pedang void melintas dan berputar di sekitar leher ulat sutra raksasa. Puff! Kepala besar itu jatuh dari tubuhnya. Ulat sutra besar berkedut beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Pada saat ini, Void Sword berubah menjadi gelombang cahaya pedang dingin dan menghujani kepala dan tubuh Kuyao, mengubahnya menjadi potongan daging besar. Gas hitam di telapak tangan Liu Ming perlahan menghilang. Di tinjunya, 8 sisik naga kembali ke tubuhnya. 2 titik cahaya hitam merah itu adalah sisik naga yang dengan susah payah dia korbankan kembali dengan bantuan esensi darah Sky Biskin. Begitu mereka dibebaskan, mereka sangat kuat. Namun, mereka menjadi barang habis pakai yang bisa diselesaikan. Pada saat Kuyao dipenggal, kupu-kupu spiritual abu-abu yang masih bertarung dengan 3 orang lainnya meledak menjadi kabut. Setelah mengingat hantu banteng hijau dan pedang void, Liu Ming mengkonsumsi pil yuan emas dan melihat sisanya. Dalam serangkaian pertempuran sengit ini, meskipun kekuatan spiritualnya jauh lebih halus daripada orang biasa, dia hampir menghabiskan 80% darinya. Pria berambut ungu di dekatnya melambaikan satu tangannya, dan lonceng perunggu raksasa itu kembali ke ukuran aslinya dan terbang kembali ke tangannya. Setelah itu, dia mendarat di tanah, meminum sebotol eliksir dan duduk bersila. Pria muda dengan mobil perak dan Luo Tiancheng juga tidak jauh lebih baik. Setelah mengumpulkan senjata dan kekuatan spiritual mereka, mereka juga duduk bersila. Jelas, dalam pertempuran sebelumnya, mereka juga hampir kelelahan. Liu Ming tersenyum sedikit dan hendak mengatakan sesuatu kepada mereka bertiga. Tiba-tiba, kulitnya berubah.
Sosoknya menghilang dengan sekejap. Saat berikutnya, swoosh, trisula hitam datang dari jauh dengan kecepatan kilat. Segera setelah itu, cahaya berdarah yang menyilaukan meledak bersama dengan kabut merah yang bergulir. Dalam kabut merah, sosok besar muncul dalam sekejap. Itu memiliki tanduk ganda di kepalanya dan sepasang sayap daging berdarah di belakangnya. Dari tampilan, itu adalah trident darah yang sebelumnya telah menghilang, tetapi saat ini tubuhnya lebih dari 10 kali lebih besar. Ukurannya hampir 100 meter, seperti raksasa. Liu Ming menyipitkan matanya, menjentikkan lengan bajunya dan meletakkan Void Sword di depannya. Luo Tiancheng dan yang lainnya yang awalnya duduk bersila juga melompat kaget. Mereka semua siap seperti menghadapi musuh yang tangguh. Blood Trident yang besar bahkan tidak melihat mereka di bawah, lalu lampu merah menggulung mayat Ku Yao ke dalam mulutnya. Jieji. Setelah Blood Trident melihat ke langit dan tertawa aneh, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat mereka. Tampaknya ada sedikit keraguan di matanya yang besar, tetapi saat berikutnya, kabut darah keluar dengan kilatan cahaya merah. Sosok raksasanya menjadi kabur. Liu Ming dan lain-lain tidak bisa membantu melihat satu sama lain. Apa yang ingin dilakukan monster ini? Pria muda dengan mobil perak mau tak mau bertanya. Aku tidak tahu, tapi apapun yang dia lakukan, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk kita. Liu Ming berkata perlahan. Ngomong-ngomong, kami telah membunuh 2 dari mereka. Jika kita menggunakan segalanya untuk membunuh monster ini, seharusnya tidak sulit kan? Luo Tiancheng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Rekan muda magang Luo, jangan lupa, 3 monster ini hanyalah avatar sementara. Siapa yang tahu jika tubuh mereka yang sebenarnya juga ada di dekatnya? Liu Ming menjawab dengan lemah. Kamu mengatakan bahwa tubuh mereka juga ada di alam rahasia. Bagaimana ini mungkin? Luo Tiancheng tidak percaya sama sekali. Hehe, mungkin saja. Anda pikir beberapa avatar Real Pellet State ini dapat membuat ruang yang menjebak kita? Pria berambut ungu itu terkekeh dan berkata pada saat ini. Wajah Luo Tiancheng berubah beberapa kali. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba ada suara mendengung dari kedalaman daging di bawah kaki semua orang. Suara menjadi lebih cepat, lebih keras dan lebih sering. Liu Ming sedikit mengernyit, dan ada firasat buruk di benaknya. Tiba-tiba, kekuatan melahap datang dari tanah di bawah, mencoba menarik mereka ke tanah daging. Namun, kekuatan ini tidak cukup untuk membuat mereka takut. Mereka membuat gerakan dan terbang ke udara. Pada saat berikutnya, dinding daging di seluruh ruang tampaknya terus-menerus menggeliat, dan ada suara gemericik dan licin dari waktu ke waktu. Bau berdarah dan menyengat naik dari bawah. Tidak baik, Liu Ming tiba-tiba berteriak. 3 lainnya terkejut dan mengikuti tatapan Liu Ming. Mereka melihat kepompong daging berdarah yang menjebak yang lain telah tenggelam setengahnya, mereka akan ditelan oleh dinding daging. Apa yang harus dilakukan? Haruskah kita menyelamatkan mereka? Pria muda dengan mobil perak menunjukkan keraguan, Peng Yue juga ada di kepompong daging di bawah. Kata-katanya lebih seperti bergumam daripada bertanya. Sudah terlambat. Pria berambut ungu menyapu mulut besar yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di tanah, lalu dia berkata dengan dingin. Liu Ming terdiam. Blood Trident sedang menunggu celah di sisi yang berlawanan, dan mereka kebanyakan kelelahan, jadi mereka tidak bisa membantu mereka yang terjebak sama sekali. Setelah hanya 3 detik, semua kepompong daging hampir sepenuhnya tenggelam ke dalam tanah, hanya menyisakan sedikit bagian atas setengah lingkaran yang masih menggeliat di tanah. Dalam suara gemuruh yang keras, seluruh ruang mulai bergetar hebat. Lingkaran gelombang udara bercampur dengan bintik-bintik lampu merah menyebar entah dari mana, meniup Liu Ming dan yang lainnya ke dalam kekacauan. Hahaha, tawa menakutkan bergema di ruang berdarah, membuat mereka tercekik setelah mendengar itu. Cahaya berdarah yang menyilaukan di udara masih berkedip-kedip tanpa henti. Saat getaran spasial berangsur-angsur mereda dan cahaya berdarah memudar, Blood Trident muncul di mata mereka lagi. Pada saat ini, sosoknya telah kembali ke ukuran normalnya, tetapi dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dia masih memegang trisula hitam di tangannya. Ketika dia mengarahkan pandangannya, beberapa orang merasakan hawa dingin di punggung mereka dan sensasi kesemutan di kulit mereka. Wajah Liu Ming berubah sangat tidak sedap dipandang. Tekanan spiritual yang dipancarkan dari Blood Trident telah melampaui Real Pellet State dan bahkan mencapai level Celestial State.
Tekanan spiritualnya juga mirip dengan Patua Tianhe dan Master Pavilion Biduk. Tidak mungkin, bagaimana kekuatannya meningkat ke titik seperti itu. Dia hanya selangkah lagi dari Mystic Comprehending State. Pria berambut ungu itu menatap Blood Trident untuk beberapa kali, lalu dia berkata. Luo Tiancheng dan pemuda dengan mobil perak juga tampak sangat pucat setelah merasakan tekanan spiritual yang menghancurkan. Setelah pertempuran sebelumnya, mereka berempat secara kasar memahami kekuatan masing-masing. Mereka adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Jika mereka bergandengan tangan, tidak peduli seberapa menakutkan lawannya, mereka masih bisa melawan. Tapi semua ini sia-sia dalam menghadapi keberadaan menakutkan yang mirip dengan negara pemahaman mistik. Ya, sudah lama aku tidak merasakan ini. Meskipun saya belum mencapai kekuatan puncak saya, seharusnya tidak ada masalah untuk berurusan dengan beberapa semut ini. Blood Trident meregangkan tubuhnya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan dia bergumam dengan puas. Trident darah, beraninya kau menelan tiruanku. Kutukan wanita yang tajam terdengar di ruang berdarah seolah-olah datang dari jauh, tetapi itu membuat seluruh ruang berdengung. Kuyao tidak perlu marah, 4 anak ras manusia ini tidak mudah. Bahkan klon Anda dikalahkan oleh mereka. Saya harus menggunakan darah klon Anda untuk secara paksa membebaskan jejak kekuatan Mystic Comprehending State dari tubuh saya yang tersegel. Selain itu, vitalitas klonmu sudah lama hilang, jadi mereka seharusnya tidak berguna lagi untukmu. Anda mengatakannya seperti itu sangat mudah. Klon ini hanya terkondensasi setelah akumulasi puluhan ribu tahun. Mereka semua mengandung kekuatan asli kita. Jika Anda melahapnya, apakah mereka akan hilang? Dengan mendengus dingin, ruang di sekitar Blood Trident terdistorsi. Kabut hijau dan kabut abu-abu muncul dan berubah menjadi 2 bayangan. Itu adalah Kuyao dan pria klan serangga neraka yang telah terbunuh. Hanya pada saat ini, mereka berdua telah kembali ke penampilan aslinya, tetapi aura mereka jauh lebih lemah. Dalam adegan ini, mata Liu Ming berkedut, lalu dia menunjukkan senyum masam. 3 lainnya bahkan tampak terkejut. Tidak apa-apa, setelah kita keluar dari tempat ini, aku akan memberimu kompensasi. Waktu hampir habis, saya akan membunuh junior ras manusia ini terlebih dahulu. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan nanti. Blood Trident menjawab dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya, dan kabut berdarah di atas mengembun. Puff, sebuah tangan raksasa berukuran ribuan meter, yang kental seperti darah, muncul dari udara tipis. Itu menekan mereka berempat. Sebelum telapak tangan raksasa itu ditekan, keempatnya merasakan angin kencang menerpa wajah mereka. Pada saat yang sama, jejak kekuatan dingin menyerbu tubuh mereka. Apakah itu aura pertahanan atau senjata spiritual pertahanan, mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Setelah Liu Ming merasa kedinginan, seluruh tubuhnya tampak membeku. Belum lagi menyalurkan kekuatan spiritual, dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bab 818, Matahari Keruh. 3 lainnya sama-sama terkejut, dan mereka jelas juga dibekukan oleh hawa dingin yang aneh ini. Pria muda dengan mobil perak, yang memiliki tubuh terlemah di antara mereka, bahkan langsung tertutup lapisan es putih. Melihat bahwa telapak tangan raksasa di langit hendak ditampar, Liu Ming bermaksud untuk membuka segel guntur surgawi surga ke-9 untuk membuat pukulan putus asa. Luo Tiancheng melepaskan cahaya perak terang, pola roh hitam kuning muncul di kulit pria berambut ungu itu. Rambut ungu dinyalakan dengan api ungu. Jelas, dalam keputusasaan, 2 orang ini juga berniat untuk habis-habisan. Tetapi pada saat ini, ada suara yang menggetarkan bumi. Garis putih tiba-tiba menyala di ruang di atas telapak tangan raksasa, dan itu melintas seperti guntur. Apa? Blood Trident terkejut, dan dia mendongak. Petik 2. Cahaya putih menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari garis putih di udara dan mengenai telapak tangan raksasa yang berdarah. Dengan suara teredam, telapak tangan berdarah raksasa yang tampaknya tak terduga kekuatannya langsung ditembus oleh cahaya putih dan menghilang di udara. Mereka hanya merasakan dingin di tubuh mereka menghilang, dan mereka mendapatkan kembali mobilitas mereka. Sebelum mereka gembira, garis putih terbelah menjadi kiri dan kanan, berubah menjadi pintu putih, 3 angka terbang keluar darinya. Aura kosmik yang luas keluar dari mereka bertiga. Itu hampir secara instan menyapu tekanan spiritual yang mengerikan yang dipancarkan oleh Blood Trident. Setelah Liu Ming dan yang lainnya melihat mereka bertiga,
mereka tiba-tiba menjadi gembira. Dua dari mereka mengenakan topeng perunggu dan jubah brokat. Mereka adalah utusan Istana Langit yang memimpin murid-murid dari berbagai sekte ke dalam konvensi Tianmen. Orang tua berambut putih di tengah adalah Patua Tianhe dari Istana Langit yang pernah muncul sekali sebelumnya. Setelah tiga orang melirik situasi di depan, kejutan melintas di mata para utusan. Patua Tian dia menatap Blood Trident dan dua lainnya sebelum berkata perlahan. Aku bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di alam rahasia, jadi kalian tiga monster yang menyebabkan masalah lagi. Setelah ditekan olehku begitu lama, kamu masih bisa menyingkat avatar untuk menimbulkan masalah. Patua Tianhe. Ketika Blood Trident melihat lelaki tua berambut putih itu, dia berteriak dengan kebencian di matanya. Saat berikutnya, dia melambaikan trisula hitam, membuka celah ruang dan ingin masuk ke dalamnya. Kuyao dan klan serangga neraka juga ketakutan, mereka berbalik dan ingin melarikan diri ke celah ruang angkasa. Patua Tian dia tampak serius. Dia membuka mulutnya, dan cahaya putih telah melintas ke celah ruang yang dibuka oleh Blood Trident. Puff! Petik 2. Cahaya putih tiba-tiba berkembang di celah ruang, lalu dengan cepat menutup dan menghilang tanpa jejak. Karena perubahan ini, Blood Trident dan dua lainnya gagal melarikan diri. Dengan kilatan cahaya melarikan diri, mereka berencana untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Patua Tianhe mendengus dingin, dan pedang terbang berbentuk pesawat ulang-alik putih terbang keluar dari lengan bajunya. Pedang ini memiliki dua sisi, satu sisi memiliki pola rune kuno, sisi lainnya penuh dengan karakter berbentuk burung. Ekor gagangnya adalah kepala binatang, yang tampak seperti naga dan kirin, memancarkan sedikit keberuntungan. Dengan bunyi, pedang terbang berbentuk pesawat itu meledakkan hampir 100 cahaya putih. Begitu cahaya putih ini muncul, mereka tumbuh hingga ukuran 10 meter. Kemudian, mereka menghilang setelah kabur. Saat berikutnya, pedang terbang padat muncul di sekitar Blood Trident dan dua lainnya, menjebak mereka dalam formasi aneh. Pembentukan pedang. Liu Ming terkejut. Patua Tian dia ternyata adalah seorang pembudidaya pedang, dan dia juga telah mengembangkan kekuatan magis yang mirip dengan Sword Light Split, jika tidak, dia tidak bisa menggunakan pedang terbang untuk membentuk formasi pedang yang begitu megah. Patua Tianhe, jangan terlalu sombong. Mata Blood Trident bersinar dengan niat membunuh, dan dia meraung. Kabut berdarah di tubuhnya meledak menjadi gelombang cahaya berdarah, lalu perisai cahaya berdarah melindungi mereka bertiga. Patua Tianhe mendengus. Semua pedang terbang menjentikkan pada saat yang sama, dan ratusan ki pedang sepanjang 10 meter diluncurkan dari formasi pedang. Raungan gemuruh terdengar, langit penuh ki pedang putih membanjiri cahaya berdarah di dalamnya, dan perisai cahaya berdarah hanya bertahan selama 2 detik sebelum runtuh. Mereka dipelintir menjadi ketiadaan oleh pedang ki. Kekuatan spiritual Elder Tianhe benar-benar mendalam, 3 monster ras alien bahkan tidak bisa melawan sama sekali. Melihat ini, pria bertopeng perunggu segera maju selangkah dan berkata dengan hormat. Patua Tian dia tampak kusam seolah-olah dia tidak pernah mendengar pria bertopeng perunggu itu berbicara. Dia hanya bernyanyi sendiri. Pria dengan topeng perunggu melangkah mundur dengan canggung. Utusan wanita lainnya melirik Patua Tianhe, dan ada juga ekspresi kecemasan di matanya. Tiba-tiba, Patua Tianhe berhenti melantunkan mantra. Dia mengangkat kedua tangannya di depan dadanya dan melambaikannya dengan cepat. Saat berikutnya, tubuhnya segera menyala dengan cahaya abu-abu, dan matanya juga ditutupi dengan lapisan cahaya putih kristal. Selanjutnya, ada raungan gemuruh yang teredam di angkasa. Ada sedikit getaran pada awalnya, tetapi semakin keras dan semakin keras seolah-olah guntur satu demi satu menyambar di atas mereka. Ruang di sekitarnya bergetar karena itu. Liu Ming dan 3 lainnya semua bingung karena mereka tidak tahu jenis seni mistik apa yang dilakukan Patua Tianhe. Matahari keruh. Patua Tianhe menunjuk ke udara, dan ribuan retakan muncul di udara. Cahaya putih menyilaukan masuk dari celah-celah. Cahaya putih itu penuh kehangatan, panas, dan keluasan. Daging di tanah sepertinya dibakar oleh cahaya putih, mengeluarkan suara mencicit dan mengeluarkan asap hijau. Mereka berempat dengan cepat menutupi mata mereka dan menundukkan kepala. Jika mereka mengangkat kepala mereka kali ini, mata mereka akan terbakar oleh cahaya putih. Kamar, seluruh ruang berdarah bergetar hebat, dan celah ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana. Itu akan runtuh. Ekspresi Liu Ming berubah.
Dia tanpa sadar membuat gerakan, dan gas hitam membungkus tubuhnya. Dengan kilatan cahaya kuning, dia juga melepaskan perisai bumi tebal untuk melindungi dirinya sendiri. 3 lainnya juga mencoba yang terbaik untuk membela diri pada saat ini. Pada saat ini, aliran cahaya hijau membungkus mereka dan membawa mereka ke belakang 3 orang istana langit. Pria dengan topeng perunggu melambaikan tangannya dan menghilangkan cahaya biru dari tangannya. Pria inilah yang menarik mereka berempat. Terima kasih senior telah membantu. Pria muda dengan mobil perak dengan penuh terima kasih melirik pria bertopeng perunggu dan menangkupkan tinjunya untuk membungkuk. Melihat ini, yang lain juga berterima kasih padanya. Pria dengan topeng perunggu melambaikan tangannya, tetapi dia tidak berbicara. Senior, ada 7 orang lain yang dibawa ke ruang berdarah ini bersama kami berempat. Mereka semua ditelan oleh daging di bawah. Pria muda dengan mobil perak melihat daging meleleh di bawah cahaya putih, dan dia tiba-tiba berkata dengan kaget. Kami sudah tahu tentang ini. Jangan khawatir, mereka akan segera diselamatkan. Pria dengan topeng perunggu berkata dengan lemah. Setelah mendengar ini, pemuda dengan mobil perak itu menarik napas dalam-dalam. Liu Ming juga tampak tenang. Pada saat ini, cahaya putih di udara tiba-tiba menjadi cerah 100 kali. Liu Ming tidak bisa melihat apapun di matanya. Samar-samar dia bisa merasakan matahari raksasa muncul di atasnya. Gelombang cincin cahaya putih mengelilinginya dan memancarkan api dari waktu ke waktu. Kekaguman, ketidakterbatasan, keabadian, keagungan, epik, dipenuhi di hati Liu Ming. Pak Tua Tianhe melambaikan tangannya, seolah-olah langsung menarik matahari di langit. Boom! Ruang berdarah itu berubah menjadi lampu merah yang langsung runtuh. Setelah pemandangan di sekitarnya kabur, semua orang muncul di ruang abu-abu lain. Matahari sebesar gunung besar melayang di atas kepala semua orang. Sebagai perbandingan, Liu Ming dan yang lainnya sekecil semut. Orang tua Tianhe aura Mystic Comprehending State memancar di bawah cahaya putih, saling melengkapi dengan matahari raksasa di udara. Xuan Ying dan Xuan Wu, utusan 2 istana langit, memandang sosok Pak Tua Tianhe dengan sedikit kekaguman dan kecemburuan di mata mereka. Namun bagi mereka berempat yang berada di periode kristalisasi, fluktuasi mengejutkan dari matahari di atas kepala mereka hampir membuat mereka terpana. Pria bertopeng perunggu itu melirik ke samping pada mereka berempat, dan dia meluncurkan tirai cahaya hijau untuk menutupi mereka berempat. Liu Ming tiba-tiba merasa ringan di pikirannya, kemudian kekuatan mental murni datang dari serangga tiruan pikiran ke dalam tubuhnya. Kejernihan di matanya dipulihkan lagi. Terima kasih senior atas bantuanmu. Liu Ming terbangun. Dia mengambil napas dan buru-buru membungkuk kepada pria dengan topeng perunggu. Pria bertopeng itu tiba-tiba mengangguk ketika melihat Liu Ming pulih begitu cepat. Kemudian pria berambut ungu, Luo Tiancheng, pria muda dengan mobil perak juga bangun satu demi satu pada saat ini. Pada saat ini, ruang di bawah mereka berfluktuasi, 7 sosok yang terbungkus cahaya putih muncul. Itu adalah Ouyang Qian dan yang lainnya yang ditelan oleh ruang berdarah. Xuan Ying, utusan wanita dari Istana Langit, melambaikan tangannya, dan kecemerlangan perak meluncur untuk menangkap mereka semua. Semua 7 orang ini tampak tidak sadarkan diri dengan nafas yang lemah, tapi setidaknya mereka tidak dalam bahaya kehidupan. Pak Tua Tian dia mengambil langkah maju, melihat ke arah tertentu dari ruang abu-abu, seringai tiba-tiba muncul di wajahnya. Kemudian dia meluncurkan telapak tangan ke langit. Cahaya kristal besar keluar dari telapak tangan. Gas abu-abu tak terbatas diluncurkan saat fluktuasi spasial menyebar, sebuah terowongan luar angkasa tiba-tiba terbuka. Di ujung terowongan ruang angkasa, 3 bangunan hitam tinggi, dengan ujung atas dan bawah bundar, tampak seperti 3 makam, memberi mereka perasaan aneh dan tak terduga. Bab 819, Rantai Surgawi Api Mistik. Penglihatan Liu Ming sangat kuat, dan dia samar-samar bisa melihat segel besar di atas 3 makam, tapi itu sudah sangat redup seperti lilin ditiup angin, yang akan padam kapan saja. Benar saja, segelnya sudah lemah. Kalian bertiga meminta ini, jangan salahkan aku untuk ini. Wajah Pak Tua Tianhe menjadi dingin seperti salju. Dia meraih, dan matahari raksasa menyemburkan 3 api yang berubah menjadi 3 tangan putih raksasa, membanting 3 makam. 3, Pa, lembut datang hampir bersamaan, dan kata, meterai, di 3 makam menghilang. Pak Tua Tian dia benar-benar memecahkan segelnya sendiri.
Bum bum bum. Saat tiga makam berguncang, udara hitam yang mengerikan keluar dari masing-masing makam, menahan tangan raksasa yang jatuh. Gaga, Pak Tua Tianhe, Anda baru saja berada di tahap awal pemahaman mistik, tetapi Anda sendiri sebenarnya telah memecahkan segel rahim. Tanpa pengekangan segel, apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami bertiga sendirian? Petik 2. Di tengah udara hitam, ada suara gesekan logam yang keras. Itu adalah Trisula darah. Tiga udara hitam berubah lagi, dan tangan putih raksasa itu benar-benar tercabik-cabik. Saat udara hitam melintas, tiga monster ras alien muncul lagi. Ulat sutra hijau besar itu panjangnya 1000 meter. Itu berkedip-kedip di lampu hijau. Kepala raksasa juga memiliki dua lubang ventilasi. Matanya merah seperti darah. Gerakannya tampak kikuk, tetapi sebenarnya, itu sangat cepat. Di sampingnya ada kelabang raksasa dengan ukuran yang hampir sama. Karapasnya memiliki kilau abu-abu, yang terlihat kokoh seperti batu. Tampaknya tidak ada apapun di bawah langit yang bisa mengalahkannya. Ada juga sosok berdarah besar dengan sayap di punggungnya. Dia diselimuti oleh kabut berdarah tebal, dan wajahnya agak kabur. Ekor besar menyapu bolak-balik, membuat suara berderak di angkasa. Napas dari tiga berkumpul bersama dan ditekan ke depan melalui terowongan ruang angkasa seperti gelombang pasang yang luar biasa. Bahkan dengan pria dengan topeng perunggu menghalangi di depan Liu Ming dan yang lainnya, mereka juga merasa tercekik untuk sementara waktu. Melihat ini, Pak Tua Tianhe mencibir dengan dingin. Dia meraih secara acak, dan ruang abu-abu mulai terdistorsi. Dengan dia sebagai pusatnya, seluruh ruang memiliki kecenderungan yang mengerikan untuk runtuh sedikit. Segera setelah itu, satu lubang hitam demi satu terbuka di telapak tangannya. Rantai merah tua tiba-tiba melesat keluar dari lubang, langsung mengikatnya dengan erat. Rantai surgawi api mistik. Pak Tua Tianhe, kamu benar-benar menggunakan senjata spiritual mistik. Blood Trident tiba-tiba berteriak keras. Dia berjuang mati-matian dengan cahaya berdarah yang berkedip liar. Dua lainnya juga berteriak tanpa henti. Meskipun rantai merah gelap bersinar dengan cahaya merah redup, mereka tidak dapat melepaskan diri darinya, tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Pak Tua Tianhe memberi isyarat, dan lampu merah diluncurkan ke rantai merah tua yang mengikat mereka. Rantai langsung menjadi lebih cerah. Kemudian, nyanyian yang tidak jelas perlahan keluar dari mulut Pak Tua Tianhe. Rantai merah gelap tiba-tiba meledak menjadi api yang mengerikan. Suara mendesis segera datang dari tubuh mereka bersama dengan jeritan menyayat hati. Awalnya mereka masih bisa berjuang, tetapi di bawah kobaran api, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Datang, Pak Tua Tian, dia mengeluarkan tangan besarnya dari jubah lengan bajunya dan meraih ke depan. Rantai merah gelap membentang, dan tubuh mereka langsung diseret ke ruang abu-abu. Mereka mendarat 100 meter di depan Pak Tua Tianhe. Menghilang. Sebelum mereka bisa berbicara, Pak Tua Tianhe mengangkat tangannya lagi dan berteriak dengan keras. Sekelompok cahaya putih diluncurkan dari tangannya. Perlahan-lahan membentuk pusaran berkedut putih yang meledak ke arah matahari putih di atas. Matahari besar di atas juga berputar, dan meluncurkan sinar cahaya raksasa ke Blood Trident dan dua lainnya. Hamparan luas kekuatan spiritual surga dan bumi mengalir turun dari langit dan matahari, dan menyapu ke segala arah dengan sinar cahaya putih sebagai pusatnya. Pada saat ini, tampaknya matahari adalah pusat dunia dan penguasa segala sesuatu. Meskipun Pak Tua Tian dia terlihat sangat kecil dibandingkan dengan matahari yang sangat besar ini, dia memberi orang perasaan bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikan matahari ini. Apakah itu Liu Ming dan tiga lainnya atau dua utusan dari Istana Langit, mereka semua memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembah saat ini. Ledakan keras yang memekakkan telinga. Sinar cahaya putih akhirnya jatuh pada tiga, dan putaran matahari putih panas lainnya dengan diameter selusin meter muncul dan meluas dengan cepat, langsung menenggelamkan mereka. Liu Ming menyipitkan matanya sedikit. Dia hampir tidak bisa melihat tiga sosok samar di tengah matahari putih, tetapi mereka berada di bawah tekanan luar biasa karena sosok mereka terus menyusut dan terdistorsi. Bang bang bang. Petik 2. Tubuh mereka akhirnya tidak bisa menahan tekanan dari kekuatan besar ini dan meledak satu demi satu, berubah menjadi daging terbang yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Daging ini terus ditekan oleh kekuatan besar dalam cahaya putih, dan mereka akhirnya menghilang menjadi gumpalan asap hijau.
Tiga monster alien dengan kekuatan tak terduga menghilang dari dunia ini sepenuhnya hanya dalam hitungan detik. Liu Ming dan yang lainnya di belakang Patua Tian dia semua terkejut setelah menyaksikan pembangkit tenaga listrik negara bagian mistik ini bergerak. Itu mendebarkan dan membuka mata. Terutama lelaki tua berbaju putih, yang tampak acuh tak acuh sepanjang jalan, dengan mudah membunuh tiga monster ras alien, meskipun dia meminjam kekuatan rantai merah tua. Kekuatan magisnya masih jauh melampaui apa yang bisa mereka bayangkan. Setelah Patua Tian dia mengkonfirmasi bahwa esensi dari tiga mayat ras alien telah kembali ke ketiadaan, dia menghela nafas sedikit. Dia melambaikan satu tangan, dan matahari putih menghilang menjadi titik-titik cahaya putih. Hus, rantai merah tua diambil kembali ke lengan bajunya. Pada saat berikutnya, matahari besar yang tergantung di langit tiba-tiba menghilang menjadi 10.000 sinar cahaya putih di udara. Patua Tian He melambai dengan santai, dan cahaya putih jatuh ke tangannya. Setelah cahaya putih memudar, itu adalah cermin kristal putih yang sedikit pecah. Liu Ming melirik cermin kristal di tangan Patua Tian He, dan dia melihat pola matahari yang agak kuno tergambar di atasnya. Itu tampak seperti totem. Selain itu, dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh darinya. Saat dia hendak melihat lebih dekat, Patua Tian dia sudah menjauhkan cermin. Selamat kepada Penatua karena berhasil melenyapkan tiga penjahat ini. Xuan Wu dan Xuan saling memandang, melangkah maju dan berkata dengan nada hormat kepada Patua Tian He. Patua Tian dia tidak memiliki sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Setelah melambaikan tangannya kedua, dia berbalik untuk melihat Liu Ming dan yang lainnya dan berkata dengan ringan. Sesuatu telah terjadi di alam rahasia kali ini, jadi konvensi Tianmen berakhir di sini. Xuan Wu, kamu akan menangani sisanya. Ya, pria bertopeng perunggu mendengar kata-kata itu dan dengan cepat setuju. Patua Tian He mengangguk. Jejak kelelahan tiba-tiba muncul di wajahnya, jadi dia hanya melambaikan satu tangannya dengan cahaya putih yang berkedip-kedip. Tiba-tiba, garis putih panjang muncul di ruang di satu sisi, membuka jalan yang penuh dengan cahaya putih. Sosok Patua Tian He melintas dan menghilang ke dalam terowongan. Saat Patua Tian He memasuki terowongan itu ditutup di depan semua orang. Xuan Wu dan Xuan Ying menjaga sikap hormat sepanjang waktu, dan mereka baru berdiri tegak setelah Patua Tian He pergi. Xuan Wu melambaikan satu tangan, dan cahaya putih menyapu, segera menyelimuti semua 11 orang yang memasuki tanah warisan ini, termasuk Liu Ming. Pada saat yang sama, selain 4 Liu Ming, 7 lainnya yang sedang koma juga terbangun perlahan. Beberapa orang menyaksikan adegan terakhir di mana Patua Tian He membunuh monster ras alien, dan mereka masih tampak terkejut. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa murid jelek dari Demon Mystic Sekte memiliki cacing merah beberapa inci yang tertancap di dadanya yang ditutupi oleh pakaiannya. Cacing itu ramping dan tampaknya memiliki 8 cakar tentakel. Sebagian besar tubuhnya telah terkubur langsung di bawah kulit pria jelek itu, hanya memperlihatkan kepala. Mata itu berkedip dengan cahaya hijau yang aneh. Setelah itu, cacing merah memutar dan perlahan pindah ke kulitnya. Murid jelek dari Demon Mystic Sect mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Dia tampaknya memiliki jejak depresi di wajahnya, dan dia tidak memperhatikan kelainan di dadanya. Pada saat ini, Liu Ming hanya merasa bahwa pemandangan di depannya berubah dengan cepat. Setelah kabur, mereka sudah keluar dari ruang abu-abu pada saat yang sama. Di luar alam rahasia Tianmen, di puncak gunung salju. Pulau raksasa itu masih mengambang dengan anggun di lapisan tirai cahaya keemasan dan berputar perlahan. Di udara di depan pulau, gugusan cahaya hitam putih raksasa juga perlahan berputar di udara. Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba menyala dari gugusan cahaya raksasa. Saat berikutnya, cahaya putih meluncur dan mendarat di ruang terbuka di puncak gunung salju. Setelah cahaya putih memudar, selusin orang terungkap, dua yang pertama adalah Xuan Wu dan Xuan Ying, dua utusan dari Istana Langit. Di belakang mereka adalah Liu Ming, pria berambut ungu dan yang lainnya. Pada saat ini, orang-orang dari semua sekte dikelilingi oleh platform puncak gunung salju. Setelah melihat penampilan Liu Ming dan yang lainnya, terjadi kegemparan. Setelah Xuan Wu dan Xuan Ying meletakkannya, mereka pindah ke sisi tablet batu keberuntungan tanpa henti. Mereka duduk bersila dan mengambil satu benda di masing-masing tangan mereka. Mereka adalah senjata spiritual cakram bundar saat membuka alam rahasia Tianmen.
Pola roh kuno yang padat berkedip-kedip samar. Mantra rendah datang dari mulut mereka pada saat yang sama ketika mereka mengubah gerakan mereka tanpa henti. Bab 820, kembali. Saat berikutnya, di Loh Batu, semua nama orang yang masih ada dalam daftar bersinar terang. Keberuntungan mereka tidak lagi meningkat. Tak lama, banyak orang yang berpartisipasi dalam konvensi muncul dari gugusan cahaya raksasa dan mendarat perlahan. Tidak lama kemudian, sekitar 300 orang muncul di ruang terbuka kosong di puncak gunung salju. Mereka semua adalah peserta konvensi Tianmen ini. Sebagian besar dari orang-orang ini tampak bingung, sepertinya bingung dengan teleportasi yang tiba-tiba. Liu Ming melirik mereka dengan sedikit cemberut. Tanpa kecuali, kunci keberuntungan di pergelangan tangan orang-orang ini telah lama menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, selusin orang di sisinya masih memakai kunci keberuntungan. Pada saat berikutnya, bola cahaya hitam putih raksasa berputar dan terbelah menjadi setengah putih dan setengah hitam. Hus, dua berkas cahaya tebal hitam dan putih melesat ke arah piringan bundar di tangan utusan Istana Langit. Dua berkas cahaya menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, di sebuah gunung tidak jauh dari pintu masuk alam rahasia Tianmen, Immortal Tian Ge dan pria berjubah abu-abu, yang duduk bersila, tiba-tiba membuka mata mereka dan menatap gunung salju dengan sedikit tanda kebingungan. Master Sekte, sepertinya tebakanmu benar. Sesuatu pasti telah terjadi di alam rahasia, jadi konvensi ini berakhir lebih awal. Pria berjubah abu-abu berbisik. Apa yang terjadi pada Tian Cheng dan Liu Ming? Jika mereka mati, saya khawatir peringkat sekte kami akan lebih buruk daripada beberapa konvensi sebelumnya. Immortal Tian Ge menghela nafas pelan. Sekte Master tidak perlu terlalu khawatir. Karena nama murid-murid itu belum sepenuhnya digelapkan dan Pak Tua Tian dia secara pribadi memasuki alam rahasia Tianmen, bahkan jika ada perubahan, mereka harus aman. Pria berjubah abu-abu berkata menghibur. Ayo dan lihat. Setelah Immortal Tian Ge berkata dengan ringan, dia dan pria berjubah abu-abu berubah menjadi dua lampu pelarian yang terbang menuju gunung salju. Pada saat yang sama, di gedung di bawah gunung salju tempat keluarga Murong ditempatkan, lelaki tua berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan melirik bola kristal hitam di depan. Itu secara alami memproyeksikan tablet batu raksasa di atas gunung salju. Meskipun saya tidak tahu mengapa konvensi Tianmen ini berakhir begitu cepat, dari peringkat saat ini, keluarga Murong kami seharusnya bisa masuk 3 besar. Pria tua berjubah hitam itu melambaikan kipas bulu di tangannya dan mencibir, lalu dia terbang menuju gunung salju dalam cahaya hitam. Di kediaman Akademi Haoran, dua cendekiawan parubaya berjubah putih berbicara dengan suara rendah dengan ekspresi serius. Rekan magang senior, mengapa konvensi Tianmen ini berakhir begitu cepat? Peringkat saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kami. Meskipun kita tidak sepenuhnya siap kali ini, kita seharusnya tidak berakhir dalam keadaan buruk ini dengan Han Yu berpartisipasi di dalamnya, kan? Salah satu dari mereka, seorang sarjana parubaya berwajah baik mengerutkan kening dan berkata dengan ringan. Wanita ini masih menduduki peringkat ke-8 sebelumnya, tapi entah kenapa, namanya menjadi redup. Namun, saya mendengar bahwa dia dibawa oleh Pak Tua Tian He sendiri. Selain itu, di antara 10 murid yang berpartisipasi dalam konvensi, 5 di antaranya meninggal. Ini sangat jarang terjadi di konvensi-konvensi sebelumnya. Pria parubaya lembut lainnya, yang sedikit lebih tua, berkata perlahan. Karena konvensi sudah selesai, mari kita pergi ke sana untuk melihat situasinya dulu. Dua segera meninggalkan stasiun. Pria parubaya itu mengangkat lengan bajunya dan memanggil bangau bermahkota merah belasan meter. Itu membawa mereka menuju puncak gunung salju. Saat berita akhir awal konferensi Tianmen menyebar, semakin banyak tetua dari sekte besar dan keluarga bangkit dan terbang menuju pintu masuk alam rahasia Tianmen. Liu Ming masih hidup. Mengapa Long Xuan tidak memenggalnya? Jika saya melewatkan kesempatan ini, kapan saya akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam cucu saya? Dalam angin hitam bergulir, suara rendah dan serak terdengar. Tuan, kami sudah mengetahui penampilan orang ini. Akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Kita seharusnya tidak bersemangat. Kita masih bisa membiarkan orang lain membunuhnya di masa depan. Di sampingnya, seorang pria yang tampak murung berkata dengan hormat. Meskipun Long Xuan masih pada tahap kristalisasi selanjutnya, kekuatannya sebanding dengan milikmu.
Bahkan dia tidak bisa berhasil. Apakah Anda ingin kami mengirim Master Negara Pelet nyata untuk membunuh Liu Ming? Berpikirlah sebelum berbicara denganku. Angin hitam yang mengepul tiba-tiba berakselerasi, dan menghilang di tempatnya. Pada saat ini, di tengah platform di puncak gunung salju, total 600 murid dari berbagai keluarga sekte telah berkumpul di sana. Ada lebih dari 1.000 penonton di sekitar. Adegan itu sangat kacau untuk sementara waktu. Liu Ming, Peng Yue, pria mobil perak dan yang lainnya duduk di tempat yang sama untuk mengatur napas mereka sambil memulihkan kekuatan spiritual. Mereka sepertinya menunggu para tetua dari berbagai sekte untuk menerima mereka. Sebuah cahaya putih mendarat di depan mereka. Setelah cahaya putih menghilang, seorang lelaki tua dengan alis putih terungkap. Dia adalah tetua dari keluarga Ouyang. Ouyang Qian dan Kuyang Qin menyapa kakek kedua. Melihat ini, Ouyang Qian dan Kuyang Qin segera berdiri, maju beberapa langkah dan membungkuk kepada lelaki tua beralis putih itu. Bagus bagus bagus. Pria tua dengan alis putih mau tidak mau berkata dengan gembira setelah melihat kedua wanita itu terlihat pucat dan memiliki aura yang lemah, tapi untungnya, mereka tidak menderita luka apapun. Pada saat ini, cahaya kuning dan kabut abu-abu lain tiba. Itu adalah Immortal Tiange dari Sekte Taiking dan pria berjubah abu-abu. Ketika keduanya melihat Luo Tiancheng dan Liu Ming di kerumunan dengan aman dan sehat, mereka juga tampak tenang. Kemudian, mereka melihat sekeliling, mencoba mencari murid Sekte Taiking lainnya. Saat Liu Ming melihat Immortal Tiange, dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih belum mendapatkan bunga matahari yang terbakar yang diminta oleh sesepuh dari Valen Serene Peak. Dia awalnya berencana untuk mencari item ini setelah keluar dari tanah warisan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kemunculan 3 monster ras alien akan mengakhiri konvensi lebih awal. Saudara Peng, saya sedang mencari sejenis bunga matahari yang membakar hati yang hanya dapat ditemukan di konvensi Tianmen ini. Jatuh tempo hanya harus sekitar 1.000 tahun. Apakah Anda menemukan salah satunya? Saya bersedia menukarnya dengan rebung ungu berumur 1.000 tahun dan bunga moro. Liu Ming berbisik kepada Peng Yue di samping. Oh, bunga matahari hati yang terbakar memang merupakan produk unik dari Tianmen Secret Realm, tapi sayangnya, saya belum pernah melihatnya. Saudara Liu harus bertanya pada yang lain. Peng Yue mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Pria muda dengan mobil perak di sampingnya menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Kakak Liu punya rebung ungu dan bunga moro. Pada saat ini, wanita berpakaian hijau Kuyang Qin, yang berbicara dengan pria tua dengan alis putih di sisi lain, terkejut setelah mendengar kata-kata Liu Ming, lalu dia segera memberitahu pria tua itu sebelum berjalan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, apakah Nona Ouyang memiliki apa yang saya inginkan? Liu Ming sedikit terkejut. GG, Saudara Liu, lihat apa ini. Kuyang Qin terkekeh, lalu rumput spiritual kuning muncul di tangannya. Itu memiliki lingkaran kelopak daun oranye seperti matahari kecil dan sekelompok kuncup bunga bulat merah cerah di tengahnya. Itu seperti hati manusia yang dikelilingi oleh sekelompok kecil api spiritual kuning pucat. Ya, ini rumput ini. Liu Ming melihat dengan jelas ke rumput spiritual ini. Setelah memastikan bahwa itu sama seperti yang dijelaskan dalam catatan kuno, dia segera tersenyum dan mengeluarkan rebung ungu dan bunga moro. Ketika Kuyang Qin melihat dua hal ini, dia segera melemparkan rumput spiritual dan dengan hati-hati menerima rebung ungu dan bunga moro. Liu Ming merasa nyaman, lalu dia memasukkan bunga matahari yang terbakar ke dalam kotak batu giok, menyimpannya di dalam cincin Sumeru dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih, Nona Ouyang. Seharusnya aku yang berterima kasih, meskipun bunga matahari hati yang terbakar hanya dapat ditemukan di alam rahasia Tianmen, dalam hal nilai atau kedewasaan, dua rumput roh ini lebih berharga daripada bunga matahari hati yang terbakar. Wanita berbaju hijau berkata sambil tersenyum, lalu dia berbalik dan pergi. Tidak jauh, Ouyang Qian tersenyum pada Liu Ming saat dia melihat pemandangan ini. Luo Tiancheng, Liu Ming, datanglah. Pada saat ini, Immortal Tiange tidak jauh melambai ke Liu Ming dan memberitahu mereka melalui transmisi suara. Luo Tiancheng memberi Liu Ming pandangan kosong, lalu dia berguling dalam cahaya perak. Kakak Peng, aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa lain waktu. Liu Ming dengan sopan membungkuk kepada Peng Yue,
lalu dia berbalik untuk melihat pemuda yang tampak tenang dengan mobil perak di dekatnya dan menangkupkan tinjunya seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saya Liu Ming, bolehkah saya tahu nama Tuan? Sekte Pekerjaan Alam, Ye Jiong. Pemuda dengan mobil perak itu tertegun sejenak, tetapi dia langsung tersenyum dan menjawab. Liu Ming mengangguk, lalu dia berjalan menuju Immortal Tiange. Dengan kedatangan orang-orang dari berbagai sekte dan keluarga, banyak rune aneh muncul di udara. Itu adalah sinyal bagi murid-murid mereka. Serangkaian lampu darurat dengan warna berbeda bergerak bola-balik di ketinggian rendah. Para murid dari berbagai sekte sedang mencari sekte mereka sesuai dengan sinyal. Pada saat ini, sepotong cahaya bintang berkedip di udara, lalu tekanan spiritual yang besar tiba-tiba menekan, menyebabkan semua orang yang hadir melihat ke atas dengan kaget. Pada saat yang sama, cahaya ungu dan cahaya perak melintas menuju cahaya bintang. Itu adalah pria berambut ungu, Lu Meng, dari Paviliun Biduk dan wanita berambut perak, Yin Se. Bab 821, Peringkat Tianmen. Liu Ming, yang berada di belakang Immortal Tiange, juga melihat ke atas. Meskipun dia sudah memiliki jawaban tertentu di benaknya, tekanan spiritual ini tampaknya telah banyak tertahan dibandingkan sebelumnya. Itu tidak setajam awalnya. Benar saja, ketika Lu Meng dan Yin seberada 30 meter di depan cahaya bintang, seorang pria parubaya berbaju kuning perlahan-lahan muncul dari cahaya bintang. Itu adalah Master Paviliun Biduk. Begitu dia muncul, bibirnya bergerak sedikit seolah dia bertanya pada Lu Meng dan Yin tentang sesuatu. Akibatnya, setelah keduanya merespons, Tuan dari Paviliun Biduk menunjukkan ekspresi puas. Setelah itu, dia melepaskan cahaya bintang dan membawa Lu Meng dan Yin ke ruang kosong di puncak. Melihat ini, semua orang di puncak gunung juga membuang muka, mereka tidak berani melihat langsung ke pembangkit tenaga listrik Mystic Comprehending State ini. Di sisi lain, di samping Immortal Tiange, pria sekte Taiking dengan jubah abu-abu sedang duduk bersila. Di atas kepalanya, sebuah pola yang berukuran belasan meter dan menyerupai Tai Chi perlahan berputar di udara. Setelah kurang dari 10 menit, Long Yanfei dan 4 murid sekte Taiking lainnya berkumpul satu demi satu. Tuan Sekte, kami kembali. Long Yanfei dengan hormat menangkupkan tinjunya ke arah Immortal Tiange. Kalian semua telah melakukannya dengan baik. Istirahat dulu. Kami akan kembali dan membicarakan sisanya. Setelah Immortal Tiange mengangguk dengan lembut, dia mengerutkan kening dengan erat dan melihat tablet raksasa di luar alam rahasia Tianmen. Meskipun konvensi Tianmen berakhir lebih awal, tablet batu masih dengan jelas menunjukkan peringkat keberuntungan semua orang. 3 monster ras alien tampaknya melakukan sesuatu pada Liu Ming dan yang lainnya yang memasuki tanah warisan. Nama mereka di tablet masih redup seolah-olah mereka sedang disegel. Sekarang peringkat 1 masih wanita berambut perak dari Paviliun Biduk. Dia memiliki sebanyak 3 kunci emas. Yang kedua dan ketiga adalah peri Phoenix hitam dan saudara laki-lakinya dari keluarga Murong, tetapi mereka hanya memiliki 1,5 kunci emas, 10 teratas berikut sebagian besar milik orang-orang dari 4 sekte kuno dan 8 keluarga besar, tetapi tidak ada murid dari sekte Taiking dan sekte pekerjaan alam. Selanjutnya, Long Yanfei berada di peringkat ke-17 dengan 8 kunci perak, dan sebagian besar murid lainnya berada di peringkat ke-20. Jika ini hasilnya, maka partisipasi sekte Taiking dalam konvensi Tianmen benar-benar memalukan. Selain Peng Yue dan Ye Jiong, masih ada beberapa murid sekte pekerjaan alam berbaju kuning. Di depan para murid, 3 pria parubaya berbaju kuning berdiri berdampingan. Ekspresi mereka tidak terlihat lebih baik. Jelas, peringkat ini juga di luar harapan mereka. Tidak hanya keberuntungan total mereka yang tidak masuk dalam 10 besar, tetapi bahkan lebih rendah dari sekte Taiking yang tidak berada di peringkat 10 besar. Mereka hanya berada di peringkat ke-15. Haha, Suer, Fenger, kalian melakukan pekerjaan dengan baik. Meskipun kamu sedikit lebih rendah dari gadis dari Paviliun Biduk itu, tetapi secara keseluruhan, keluarga Murong kami akan menjadi yang teratas. Di sisi lain, lelaki tua keluarga Murong berjubah hitam tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat peri Phoenix hitam dan saudara laki-lakinya Murong Suiwei. Penatua hebat telah memuji. Murong Suiwei tersenyum kecil. Ini berkat kakak laki-laki. Kalau tidak, saya tidak bisa mendapatkan banyak keberuntungan dengan kata-kata saya sendiri. Peri Phoenix hitam juga tersenyum. Pada saat ini,
ada suara gemuruh dari langit. Tablet batu keberuntungan yang ada di udara tiba-tiba meledak menjadi rune warna-warni yang meledak ke lapisan udara berdarah yang menghilang. Di tablet batu, nama Liu Ming dan yang lainnya, yang awalnya sangat suram, tiba-tiba melintas liar, dan warna suram mereka dipulihkan lagi. Para murid yang namanya telah dimeteraikan di loh batu itu maju sekarang. Xuan Wu tiba-tiba berdiri, melihat sekeliling, dan berkata dengan keras. Ada keributan di kerumunan di dekatnya, tetapi saat berikutnya, warna ungu melintas dan muncul di depan tablet batu. Itu adalah Lu Meng dari Paviliun Biduk. Kunci keberuntungan di tangan orang lain telah menghilang ketika mereka meninggalkan Tianmen Secret Realm. Karena Anda terpengaruh oleh Encan, keberuntungan di kunci keberuntungan Anda tidak dapat dihitung di tablet batu. Tolong hancurkan sekarang dan lepaskan keberuntungan di dalamnya. Pria perunggu itu berbalik dan perlahan menjelaskan kepada pria berambut ungu. Liu Ming mendengar kata-kata itu, dan dia melirik kunci keberuntungan di tangannya. Setelah bertukar pandang dengan Luo Tiancheng, dia menunjukkan sedikit kesadaran. Bang! Petik 2. Ketika pria berambut ungu itu menggerakkan jarinya dan menjepit kunci perak kecil itu dengan ringan, itu langsung hancur. Gumpalan kabut abu-abu masuk ke tablet batu di sampingnya. Nama-nama suram asli tiba-tiba menyala. Di belakang 6 kunci perak asli, satu dan satu kunci tembaga terus muncul. Setelah 10 kunci tembaga terakumulasi, mereka segera menjadi kunci perak ketujuh. Tidak butuh waktu lama untuk 10 kunci perak menghilang yang berubah menjadi kunci emas, dan itu masih terus berkembang. Setelah sekitar 8 detik, jumlah kunci emas setelah nama pria berambut ungu itu menjadi 3, dan ada juga 9 kunci perak. Namanya juga langsung loncat ke peringkat 1. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Orang-orang di sekitar meledak dalam diskusi, dan ada ledakan bisikan dari waktu ke waktu. Kalian berdua pergi juga. Wajah Immortal Tiange sedikit berubah setelah melihat perubahan peringkat ini, dan dia berkata perlahan kepada mereka. Ya, Master Sekte. Mereka menangkupkan tinju mereka dan merespons pada saat yang sama. Pada saat yang sama, Peng Yue dan pemuda dengan mobil perak, saudara perempuan dari keluarga Ouyang, Del, yang telah memasuki apa yang disebut tanah warisan, Luo Tua, juga muncul di depan loh batu. Peng Yue dari Sekte Pekerjaan Alam, berjalan ke sisi pria berambut ungu dan menghancurkan kunci keberuntungannya. Gumpalan kabut abu-abu melonjak ke dalam tablet. Peringkatnya telah berubah dari 30 ke 15. Segera setelah itu, pemuda dengan mobil perak dari Sekte Pekerjaan Alam juga menghancurkan kunci keberuntungannya, dan peringkatnya tiba-tiba melonjak dari tempat ke-16 ke tempat ketiga. Dia memiliki sebanyak 2 kunci emas yang telah melampaui Murong Suiwei dan berada di belakang wanita Paviliun Biduk. Melihat bahwa peringkat 3 orang telah melampaui peri Phoenix hitam dan saudara laki-lakinya, senyum lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba membeku, dan matanya sedikit berkedut. Wajahnya tidak tampak hebat. Murong Suiwei mendengus dingin, dan matanya berubah suram juga. 3 pria parubaya yang memimpin murid-murid Sekte Pekerjaan Alam tampak gembira lagi. Setelah itu, Sister Ouyang Qian dan Kuyang Qin, Suepan dari Sky Biskin Valley, pemuda jelek, Long Xuan, dari Demon Mystic Sect dan pria berwajah elang juga melangkah maju dan menghancurkan kunci keberuntungan mereka satu demi satu. Saat udara abu-abu masuk ke tablet batu, peringkat pada tablet batu berubah dengan cepat. Sebagian besar dari mereka masuk ke 10 besar, tetapi peringkat mereka di belakang saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Murong. Di antara mereka, Ouyang Qian dan Kuyang Qin masing-masing berada di peringkat 9 dan 10, Suepan peringkat 16, Long Xuan dan pria berwajah elang peringkat 7 dan 8, dan wanita muda Akademi Haoran dengan pakaian hijau melampaui peri Phoenix hitam dan peringkat 5 setelah Murong Suiwei. Black Phoenix Fairy turun ke peringkat 6. Setelah masing-masing dari mereka melangkah maju dan menghancurkan kunci giok, para penonton menghela nafas dan berseru tanpa henti. Akhirnya giliran Liu Ming dan Luo Tiancheng dari Sekte Taiking. Luo Tiancheng mengerutkan kening saat ini. Dia dalam suasana hati yang buruk kali ini. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia menghancurkan kunci keberuntungannya sendiri, yang membuatnya kehilangan setengah dari keberuntungannya. Namun, dia tidak diteleportasi keluar dari alam rahasia dan malah terjebak di dalam ruang berdarah. Telapak tangannya sedikit bergetar, dan kunci perak kecil di pergelangan tangannya hancur. Kabut abu-abu masuk ke tablet batu. Pola kunci emas setelah namanya langsung menyala,
Ada 2 kunci emas. Dia hanya 1,5 kunci emas lebih sedikit dibandingkan dengan pria muda dengan mobil perak. Peringkatnya langsung naik ke posisi keempat, menggantikan Murong Suewei. Adegan ini sekali lagi menarik perhatian sebagian besar orang yang hadir, dan mereka dengan suara bulat menatap Luo Tiancheng. Luo Tiancheng tampak muram. Jelas, dia tidak puas dengan hasilnya. Luo Tiancheng benar-benar tidak mengecewakan harapan kami padanya. Tubuh spiritual Dutian benar-benar eksistensi yang luar biasa. Dia hanya pada tahap awal periode kristalisasi, dan dia dapat mencapai hasil seperti itu. Pria berjubah abu-abu berkata dengan mata berbinar. Memang tidak mudah untuk mendapatkan begitu banyak keberuntungan. Immortal Tiange di sampingnya mengerutkan kening, dan sedikit kekecewaan melintas di matanya secara tidak sengaja. Ketika mata kebanyakan orang terfokus pada Luo Tiancheng, Liu Ming mengambil beberapa langkah ke depan dan menghancurkan kunci perak di tangannya. Bang! Petik 2. Tiba-tiba, sejumlah besar kabut abu-abu terus bergulir dan masuk ke tablet batu seperti air pasang. Pola kunci kecil di belakang namanya juga menyala terang satu demi satu. 1, 2. Perubahan seperti itu segera membawa fokus penonton ke masa lalu. Pada saat ini, semua orang yang hadir menahan napas. Setelah lebih dari selusin detik, kabut abu-abu berhenti mengalir dari pergelangan tangan Liu Ming. Nilai keberuntungan Liu Ming tiba-tiba berhenti di posisi 3 kunci emas dan 9 kunci perak. Peringkatnya melonjak langsung ke posisi 1, mengimbangi pria berambut ungu itu. Semua orang di belakang telah turun 1 peringkat lebih rendah. Adegan ini secara alami melebihi harapan semua orang, dan banyak orang di kerumunan menunjukkan ekspresi terkejut. Adegan itu sunyi. Mata Luo Tiancheng melebar, menatap tablet batu. Lu Meng, pria berambut ungu, juga menyipitkan mata untuk melihat Liu Ming. Ada cahaya listrik ungu samar berkedip di matanya. Sedikit kejutan muncul di wajah Immortal Tiange, dan senyum akhirnya muncul di mulutnya. TL.